Halo Sobat Kisah Hati Bunda. Selamat datang di channel yang penuh kisah inspiratif dan seputar kehidupan. Kami menghadirkan cerita tentang cinta, pengorbanan, konflik yang menyentuh hati. Jangan lewatkan kisah-kisah bermakna yang mengingatkan pentingnya cinta dan pengertian dalam kehidupan. Klik subscribe dan bergabunglah dengan komunitas kisah hati ibu. Selamat menikmati. Namaku Bu Ratna. Usia 63. Seorang perempuan yang menghabiskan lebih dari 3 dekade hidupnya di dunia perbankan swasta, khususnya sebagai senior fraud investigator. Selama bertahun-tahun, aku menghabiskan hari-hariku membongkar kebohongan dan menelanjangi ambisi manusia. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada melihat seseorang yang merasa paling licin akhirnya tersandung oleh jejaknya sendiri. Itu sebabnya, ketika masalah muncul dari dalam keluargaku sendiri, aku hanya menarik napas perlahan. Tidak gentar. Tidak terkejut, hanya mengamati. Rumahku di Dago Atas, Bandung, adalah saksi bisu dari sebagian besar hidupku. Rumah tua bergaya kolonial, dengan cat putih gading yang mulai memudar namun tetap anggun. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Lantai tegel hitam putih yang dingin saat pagi hari. Jendela-jendela lebar yang selalu ditiup angin Bukit Dago, membuat tirai tipis bergerak perlahan. Lampu kristal tua di ruang tamu tak pernah berhenti berderik lembut setiap kali angin masuk. Suaranya seperti desahan masa lalu yang enggan pergi. Aroma kopi tubruk selalu memenuhi ruang tengah setiap pagi. Kebiasaan yang dulu dilakukan oleh almarhum suamiku, Bapak Soeharto. Ia selalu menyeduh kopi dengan cara paling tradisional. Seolah waktu berhenti setiap kali ia menggenggam cangkir. Setelah ia tiada, aku tetap melakukan ritual itu. Bukan karena aku menyukai kopi, tapi karena aromanya membuat rumah ini terasa masih dijaga olehnya. Kini hanya aku yang tinggal di rumah tua itu. Anak laki-laki satu-satuku, Ardian, sudah menikah dan pindah. Ia lelaki baik, terlalu baik, dengan hati yang hampir selalu lunak terhadap dunia. Ia adalah cerminan ayahnya, tetapi tanpa sisi kehati-hatian yang dulu menyelamatkan kami dari banyak masalah. Dan istrinya, menantuku, Natasha Wijaya. Sosok yang membuka bab baru dalam hidupku, bab yang kemudian menguji ketenanganku sebagai seorang ibu sekaligus mantan penyidik kasus penipuan. Natasha adalah perempuan cantik, muda, modern, dan selalu tampil seolah hidupnya tersusun rapi tanpa cacat. Semua penampilannya dirancang untuk menciptakan kesan sempurna. Setiap kali ia datang ke rumahku, ia membawa sesuatu, roti mahal dari kafe di kota, bunga segar, atau makanan kecil yang katanya dibuat sendiri. Ia selalu tampak sangat peduli, sangat perhatian, sangat ingin membantu. Terlalu ingin membantu. Aku menyadari sejak awal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pengalamanku puluhan tahun mengasuh naluri paling tajam dalam mendeteksi kebohongan. Caranya berjalan di rumahku seperti seseorang yang sedang memetakan tempat baru. Caranya menyentuh benda-benda dengan terlalu hati-hati, seperti sedang menilai-nilainya. Caranya membuka laci-laci dan lemari sambil mengatakan bahwa ia ingin merapikan sesuatu. Padahal yang dirapikannya hanyalah rasa ingin tahunya sendiri. Ia sering berdiri di depan lemari tua kayu jati, lemari peninggalan mendiang suamiku, tempat aku menyimpan dokumen perbankan, kartu kredit, buku tabungan, dan berbagai catatan pribadi. Setiap kali Natasha berada di dekat lemari itu, aku merasa gelombang kecil kecurigaan bergerak dalam diriku. Tapi aku tidak bertanya. Tidak menegur, tidak memperingatkan. Sebagai seseorang yang pernah hidup di dunia penuh tipu muslihat, aku tahu bahwa menegur pencuri sebelum ia mengambil barang yang salah adalah kesalahan terbesar. Pencuri harus dibiarkan berjalan. Harus dibiarkan merasa aman. Baru kemudian, ketika mereka tenggelam dalam kelicikan mereka sendiri, saat itulah tali ditarik. Dan itulah yang kulakukan. Aku mempersiapkan umpan. Sebuah kartu kredit replika. Identik dengan aslinya. Warna, pola, embos, bahkan bobotnya sama. Namun nomor dan chipnya palsu. Tidak terhubung ke jaringan manapun. Hanya kartu kosong. Aku menempatkannya di lemari yang sering ia buka. Tidak terlalu tersembunyi, tetapi juga tidak terlalu mencolok. Cukup untuk membuat seorang yang serakah merasa mereka menemukan kesempatan emas. Natasha datang ke rumah pada sore yang lembab. Langit Bandung bergelayut dengan awan gelap. Angin membawa aroma tanah basah. Ia masuk seperti biasa, dengan senyum terlalu manis dan langkah ringan yang dibuat-buat.
Tanpa adanya dialog langsung, komunikasi kami terasa seperti permainan dua aktor berpengalaman. Ia berpura-pura menjadi menantu baik yang ingin membantu, sedang aku berpura-pura menjadi mertua yang tidak mengerti apa-apa. Ia bergerak ke arah lemari tua itu. Aku memperhatikan dari kejauhan, seolah sibuk dengan dokumen-dokumen di meja, padahal setiap geraknya tertangkap jelas olehku. Ia membuka lemari dengan hati-hati, mengambil satu persatu kotak penyimpanan kecil. Tangannya gemetar halus ketika menemukan kartu itu. Matanya berbinar, pupilnya membesar, bibirnya terbuka sedikit seperti seseorang yang baru saja menemukan jalan pintas menuju kekayaan. Itu ekspresi yang sama yang kutemukan pada banyak pelaku kejahatan finansial yang pernah kutangkap. Ia mengambil kartu itu. Ia menatapnya seolah sedang memegang tiket emas. Dan pada saat itu, aku tahu bahwa rencana kecilku sudah berhasil. Ia pulang dengan gerakan tergesa namun berusaha terlihat tenang. Langkahnya memperlihatkan campuran euforia dan paranoia. Orang serakah selalu tampak seperti itu. Setengah bahagia, setengah takut tertangkap. Dan aku hanya berdiri di ruang tengah rumah kolonialku, mendengarkan derik lampu kristal tua. Aku tersenyum sedikit. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seorang perempuan yang sudah tahu langkah lawannya bahkan sebelum permainan dimulai. Malam itu, aku menghubungi seseorang yang sudah lama tak kutemui, Pak Galih. Ia adalah teman lamaku yang bekerja di unit cybercrime salah satu bank besar. Tidak ada percakapan verbal, tetapi komunikasi kami selalu berjalan mulus meskipun tanpa suara. Kami sudah terbiasa bekerja tanpa kata-kata. Dalam pesan singkat yang kukirimkan, aku hanya menyampaikan permintaan sederhana agar ia membantuku memantau setiap transaksi yang berkaitan dengan kartu replika itu. Ia memahami maksudku tanpa perlu penjelasan. Keesokan harinya, sistem internal yang terhubung dengan pengawasan transaksi mulai berbunyi. Dalam waktu kurang dari 4 jam, lebih dari 30 transaksi tercatat. Perhiasan mewah, tas bermerek, spa eksklusif, reservasi villa di Seminyak, Bali, pemesanan tiket pesawat, makan di restoran mahal, dan pembelian barang-barang yang bahkan tidak dibutuhkan oleh seseorang yang hidup sederhana. Totalnya hampir 450 juta rupiah. Dan itu baru awal. Saat membaca seluruh laporan itu, aku tidak terkejut, tidak panik, tidak marah. Aku hanya meneguk kopi tubruk yang masih panas, mencium aromanya, lalu berpikir dalam hati. Orang serakah selalu punya satu kelemahan. Mereka tak pernah tahu kapan harus berhenti. Dan dari titik itulah, permainan sebenarnya baru dimulai. Pagi hari keberangkatanku ke Bali terasa berbeda. Udara Bandung lebih lembut, matahari seakan enggan naik terlalu cepat, dan angin di dagu atas membawa aroma pinus yang terasa seperti peringatan kecil bahwa sesuatu sedang bergerak menuju perubahan besar. Aku berjalan perlahan menuju dapur, menyeduh kopi tubruk seperti biasa. Aromanya memenuhi rumah tua itu, seolah menjadi pembuka dari babak baru yang hendak kuhadapi. Rumah kolonial ini telah melihat banyak hal. Pernikahanku dengan Bapak Soeharto, masa-masa kami membangun usaha perbankan, hari-hari panjang ketika aku menangani kasus-kasus fraud besar yang hampir menjatuhkan institusi, hingga masa tuaku sekarang, masa yang seharusnya tenang, namun kembali diterpa badai dari arah yang sama sekali tidak kuduga, rumah sendiri. Tetapi aku bukan perempuan yang mudah terhempas. Aku lahir dan dibentuk dari persilangan disiplin, kecerdasan, dan pengalaman lapangan. Aku pernah menangkap koruptor kelas kakap, mereka yang pikirannya licin seperti belut dan uang mereka lebih banyak daripada nurani yang mereka buang. Karena itu, aku selalu berpikir dalam hati, masa aku kalah oleh menantu sendiri? Setelah menutup kompor dan merapikan meja, aku mengambil koper kecilku. Tidak banyak barangku bawa. Hanya pakaian secukupnya, dokumen-dokumen yang telah kupersiapkan, dan folder berisi bukti lengkap rencana jahat Natasha dan Davin. Aku tidak membutuhkan banyak untuk menghadapi mereka. Kebenaran sendiri sudah lebih dari cukup. Perjalanan ke bandara berlangsung hening. Supir taksi online yang menjemputku tampak bingung melihat seorang perempuan tua bepergian sendiri dengan ekspresi setenang malam hari di Dago. Tidak ada kehebohan dalam diriku. Tidak ada tanda bahwa aku sedang menuju konfrontasi yang bisa mengubah hidup seseorang. Aku hanya duduk dengan tenang, menikmati pemandangan Bandung yang berpindah dari perbukitan menuju kota, lalu ke arah jalan tol. Sesampainya di bandara, aku memilih tempat yang tenang untuk duduk sambil menunggu boarding. Aku menatap layar ponsel, bukan untuk memeriksa kabar dari Ardian, melainkan untuk melihat update terbaru dari Pak Galih.
Ia mengirimkan beberapa laporan tambahan, transaksi hotel Natasha, pembayaran transportasi di Bali, hingga lokasi pasti villa tempat ia menginap. Di folder lain, tersimpan rangkaian bukti yang lebih telak. Percakapan Natasha dengan Davin yang membicarakan rencana jangka panjang. Rencana mereka bukan sekadar mencuri uang. Mereka ingin memutus total hubungan dengan keluarga ini setelah memastikan semua harta dialihkan secara bertahap. Mereka membicarakan rencana pindah ke luar negeri, Australia salah satunya, tempat mereka hendak memulai hidup baru dengan hasil kejahatan. Aku membaca percakapan itu tanpa berkedip. Tidak ada keterkejutan. Tidak ada rasa terhianati berlebihan. Hanya sebuah kesadaran dingin bahwa manusia selalu memperlihatkan sifat aslinya ketika diberi kesempatan untuk serakah. Pesawat akhirnya berangkat. Saat pesawat menembus awan, cahaya matahari memantul dari sayap pesawat, menciptakan garis cahaya tipis yang terasa seperti pembatas antara babak lama dan babak baru dalam hidupku. Begitu mendarat di Bali, hawa lembab langsung menyapa kulitku. Angin yang membawa aroma garam laut dan bau kelapa panggang berbaur menjadi satu. Namun aku tidak datang ke Bali untuk menikmati pantainya. Aku datang untuk sesuatu yang jauh lebih penting. Menutup permainan yang sudah terlalu lama kubiarkan berjalan. Aku langsung menuju Seminyak. Jalanan ramai dipenuhi turis, kafe-kafe dengan interior kayu, dan kios kecil yang menjual pakaian bohemian. Semuanya tampak begitu penuh warna. Seakan menyembunyikan gelombang intrik yang akan segera meledak. Villa tempat Natasha menginap terletak di antara hamparan sawah, dengan jalan masuk kecil berbatu yang dipagari bambu tinggi. Tempat itu tampak begitu tenang, damai, indah. Ironis bahwa seseorang yang sedang menyiapkan kejahatan besar memilih tinggal di tempat seindah ini. Namun, justru di tempat seperti inilah keserakahan mereka akan dipertemukan dengan kenyataan. Aku tidak langsung menemuinya hari itu. Aku memilih menginap di hotel kecil di dekat pantai. Malamnya, aku duduk di balkon kamar hotel yang menghadap laut, ditemani teh hangat. Ombak datang satu persatu, suara deburnya seperti jarum jam yang menghitung mundur waktu menuju akhir permainan. Aku memeriksa dokumen sekali lagi. Rapi. Terstruktur. Semua cukup untuk menghancurkan rencana Natasha dan Davin tanpa perlu kata-kata kasar atau teriakan. Aku tidak perlu meninggikan suara untuk membuat mereka tersedak oleh kebohongan mereka sendiri. Aku selalu percaya bahwa kebenaran tidak perlu diteriakan, cukup disodorkan perlahan sampai mereka tersedak sendiri. Pagi berikutnya, saat matahari belum terlalu tinggi, aku berangkat ke kafe sawah yang terletak tidak jauh dari villa. Aku memilih tempat yang tenang di sudut, dengan angin sepa-sepo yang membawa aroma padi dan wangi kopi Bali. Kafe itu menjadi panggung yang sempurna, tenang, natural, namun dengan udara yang cukup dingin untuk membuat seseorang merasa kecil ketika berhadapan dengan kenyataan. Beberapa menit kemudian, Natasha datang. Ia berjalan sambil mengenakan gaun santai dan kacamata hitam besar. Dari gerakannya, ia sama sekali tidak menduga apapun. Dunia di sekelilingnya mungkin tampak aman, nyaman, dan tunduk padanya. Aku memperhatikannya dari jauh. Tatapannya sesekali memeriksa ponsel. Mungkin ia sedang menunggu pesan dari Davin. Mungkin ia sedang memikirkan rencana berikutnya untuk menguras lebih banyak. Atau mungkin ia merasa dirinya berada di puncak kehidupan. Aku hanya menarik napas pelan. Lalu duduk tegak, menyiapkan diri untuk momen yang selama ini kususun dengan sabar. Ketika ia akhirnya menyadari kehadiranku, tubuhnya menegang halus. Ia menghentikan langkahnya beberapa detik. Saat itu, aku tahu ia mulai menyadari bahwa badai sedang datang untuknya. Tanpa kata-kata, aku membuka tasku, mengeluarkan folder hitam berisi bukti-bukti. Aku meletakkannya di meja dengan gerakan perlahan dan sangat tenang. Gerakan itu lebih tajam daripada bentakan. Lebih menusuk daripada tuduhan verbal. Dan jauh lebih mematikan bagi seseorang seperti Natasha. Ia duduk dengan tubuh kaku. Tangannya gemetar sangat tipis. Aku memperhatikan setiap reaksinya dengan mata yang sama seperti ketika aku memeriksa pelaku fraud di ruang interogasi puluhan tahun lalu. Aku membuka halaman pertama, laporan transaksi. Halaman kedua, dokumentasi CCTV. Halaman ketiga, rekaman percakapan Natasha dengan Davin. Halaman keempat, rencana mereka pindah ke luar negeri. Halaman kelima, bukti bahwa kartu kredit itu palsu, tidak pernah terhubung ke rekening manapun. Tidak ada kalimat yang perlu kukatakan.
Tidak ada suara yang perlu kuterbitkan. Keheningan itu sendiri sudah menjadi tamparan paling keras. Natasha terlihat semakin kecil. Seakan tubuhnya perlahan ditelan kursi yang ia duduki. Aku menatap sawah hijau di luar kafe, membiarkan angin membawa perasaan tenang yang tidak seorang pun bisa hentikan. Setelah beberapa menit, aku hanya menutup folder itu dan mendorongnya pelan ke arahnya. Gerakan itu adalah ultimatum. Gerakan itu adalah peringatan. Gerakan itu adalah keputusan. 3 hari. Ia memiliki 3 hari untuk menentukan bagaimana babak selanjutnya akan berjalan. Dan aku sudah tahu betul. Orang yang serakah jarang membuat pilihan yang benar. Keesokan paginya, aku bangun sedikit lebih awal dari biasanya. Udara dago atas masih basah oleh embun. Lampu-lampu rumah tetangga di kejauhan belum sepenuhnya padam. Aku berdiri di beranda, memeluk tubuhku sendiri, menikmati udara yang menusuk ringan seperti gigitan kecil dari masa lalu. Aku teringat pada pelatihan-pelatihan investigasi yang pernah kuikuti, di mana instruktur selalu menekankan bahwa ketenangan adalah senjata pertama penyidik. Aku menggumamkan prinsip itu dalam hati sambil menatap pohon pinus tua yang tumbuh di halaman rumah. Suara samar burung-burung kecil membuat pagi terasa terlalu damai untuk rencana yang sedang kutenun. Setelah minum teh tubruk hangat, aku mulai bekerja. Aku membuka laptop lamaku, yang masih menyimpan berbagai program analisis transaksi yang dulu sering kugunakan. Jari-jariku bergerak perlahan namun tegas, seperti piano tua yang masih menyimpan ingatan melodi-melodi keras masa kejayaan. Aku mulai membangun folder khusus. Namanya NWDK. Huruf-huruf itu terasa dingin, kering, dan akurat. Persis seperti sifat kasus yang akan segera kuurai. Aku mulai dari riwayat kunjungan Natasha ke rumah ini. Sejak beberapa bulan terakhir, Natasha terlalu sering datang tanpa pemberitahuan. Ia sering muncul pada sore hari, ketika Ardian masih di kantor. Ia selalu berdalih ingin memastikan keadaanku, ingin membantu, ingin membersihkan sesuatu, ingin menata sesuatu. Aku tidak pernah menghentikannya. Orang cerdas tidak menolak bantuan. Orang cerdas mengamati, menunggu, dan menghitung. Aku mengingat cara Natasha membuka laci-laci dengan dalih ingin menata obat-obatan, atau memeriksa lemari arsip dengan alasan mencari dokumen-dokumen lama milik Ardian. Ia bahkan pernah berada di ruang kerja almarhum Bapak Soeharto lebih lama daripada yang wajar. Semua itu kucatat dalam sebuah buku kecil. Setiap gerak tubuhnya, setiap langkah higienisnya yang terlalu hati-hati, setiap matanya yang menyapu ruangan sedikit terlalu lama, semuanya sudah memberiku sinyal. Orang serakah selalu punya satu kelemahan. Mereka tak pernah tahu kapan harus berhenti. Aku masih ingat betul hari ketika aku sengaja meninggalkan kartu kredit replika di salah satu laci meja rias di kamar tamu. Kartu itu tampak sempurna, nyaris tak terbedakan dengan kartu asli, tetapi nomor dan chipnya sudah kuubah melalui sistem yang hanya bisa diakses orang-orang tertentu sepertiku. Seseorang yang pernah menangani kasus-kasus penipuan finansial selama 30 tahun tentu tahu cara menciptakan umpan paling lezat untuk para pencuri kelas amatir. Ketika kartu itu menghilang, aku hanya duduk di kursi goyang tua di ruang tengah. Lampu kristal di atas meja makan memantulkan cahaya sore yang lembut. Aroma kayu jati lembab memenuhi udara. Aku hanya tersenyum, karena permainan akhirnya dimulai. Transaksi pertama muncul 2 jam kemudian. Pembelian tas mewah senilai puluhan juta rupiah. Lalu perhiasan. Kemudian hotel. Aku tidak kaget. Semua sudah kuduga. Yang membuatku menggeleng pelan hanyalah kecepatannya. Seolah ia telah menyiapkan daftar belanja panjang jauh sebelum kartu itu berpindah ke tangannya. Aku kembali tersenyum ketika notifikasi transaksi itu mengalir seperti air bah. Seseorang pernah bertanya padaku dulu, bagaimana rasanya menonton orang menjerumuskan diri ke perangkap yang kubuat dengan lembut? Jawabanku selalu sama, seperti menonton ikan kecil yang terlalu percaya diri berenang langsung ke jaring. Ada kepuasan tertentu, tapi juga ketenangan yang dingin. Esok paginya, rumahku kembali hening. Angin dago meluncur perlahan masuk dari sela-sela jendela kayu. Aku menuang kopi tubruk lagi, duduk di meja makan, dan membuka ponsel. Sebuah pesan masuk. Foto-foto. Natasha berpose dengan barang-barang mewah yang baru dibelinya. Di baliho kaca sebuah butik mahal, ia tersenyum lebar seolah hidup ini telah tunduk padanya. Ada teks kecil di bawah foto itu, bernada mengejek. Ia merasa menang. Ia merasa langkahnya sempurna.
Aku hanya tersenyum. Senyuman yang sama seperti yang kuberikan pada tersangka-tersangka fraud bertahun-tahun lalu. Senyuman yang tidak pernah menunjukkan apapun. Setelah itu, aku mulai menghubungi Pak Galih. Tak ada dialog langsung. Aku hanya menuliskan pesan singkat seperti biasa, sederhana, formal, dan tepat sasaran. Pak Galih membalas dengan efisiensi khas dunia cybercrime. Kami mulai bekerja, menggabungkan data, rekam jejak transaksi, lokasi-lokasi merchant, CCTV, dan setiap titik kecil yang akan membentuk gambaran besar. Tidak butuh waktu lama sampai sebuah pola muncul. Terlalu rapi untuk orang awam, tapi terlalu ceroboh untuk seseorang yang mengira dirinya sangat licik. Ada nama baru yang sering muncul, Davin Kusuma. Aku mulai menelusuri keberadaannya. Jejak digitalnya terlalu berisik, terlalu mudah terbaca. Seorang pria dengan kebutuhan gaya hidup tinggi namun dengan sumber pendapatan yang nyaris tidak jelas. Aku mempelajari foto-fotonya, kebiasaannya, pola transaksinya. Natasha bukan satu-satunya yang serakah. Rupanya ia jatuh pada seseorang yang memandang dunia dengan mata yang sama. Mata yang hanya menghitung keuntungan pribadi. Pada titik itu, rasa kasihan tidak pernah sempat muncul. Aku pernah menangkap koruptor kelas kakap. Masa kalah sama menantu sendiri? Data yang kupunya mulai mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar. Natasha bukan hanya berniat menguras kartu kredit umpan itu. Ia dan Davin sedang menyiapkan aksi yang lebih besar. Mereka sedang merancang rencana menghilang, pindah ke luar negeri, membawa uang yang mereka pikir bisa mereka dapatkan dari keluargaku. Rencana yang naif. Rencana yang rapuh. Rencana yang lahir dari keyakinan kosong bahwa aku hanyalah perempuan tua yang mudah ditipu. Aku mempelajari bukti chat mereka. Foto-foto. Screenshot lokasi. Bahkan dokumen palsu yang ingin mereka gunakan. Semuanya kusimpan dalam folder NWDK. Tersusun dengan rapi, sistematis, dingin. Ketika Ardian menanyakan keadaanku malam itu, aku hanya menatapnya dengan lembut. Ia tidak perlu tahu apapun. Tidak saat itu. Terkadang, perlindungan terbesar seorang ibu bukan datang dari tindakan besar, tetapi dari diam yang penuh perhitungan. Malam itu, rumah kolonial tua ini terasa sangat tenang. Lampu-lampu kuning, lantai kayu yang berderit ringan ketika angin lewat, aroma lavender dari lemari, semuanya seperti menonton dari kejauhan, seolah rumah ini tahu bahwa badai sedang tumbuh di balik kesunyian. Kebenaran tidak perlu diteriakkan. Cukup disodorkan perlahan sampai mereka tersedak sendiri. Aku merapikan meja kerjaku. Semua bukti sudah lengkap. Semua tautan sudah terhubung. Aku siap melangkah ke tahap berikutnya. Tahap yang akan membawaku ke Seminyak, Bali. Tahap yang akan mengakhiri permainan ini. Pada titik itu, aku hanya tersenyum lagi. Beberapa hari setelah semua bukti terkumpul, aku memutuskan waktunya tepat untuk melangkah. Aku memesan tiket ke Bali tanpa suara. Tidak ada pemberitahuan kepada Ardian, tidak kepada siapapun. Aku hanya menyiapkan koper kecil. Memasukkan 2 potong pakaian, 1 map berisi dokumen penting, dan sebuah buku catatan kulit yang sudah menemaniku sejak masa investigasi belasan tahun lalu. Rumah tua ini terasa seolah mengamati setiap gerakanku. Lampu kristalnya menggantung diam, memantulkan cahaya pagi yang dingin. Di ruang keluarga, foto Bapak Soeharto masih berdiri tegak dalam bingkai kayu. Tatapannya tenang, seakan memahami bahwa istrinya, yang dulu sering ia sebut sebagai perempuan paling berbahaya yang dibungkus kelembutan, sedang kembali bekerja. Angin dago menyelinap dari celah jendela, membawa aroma tanah basah dan kayu tua. Aku menghirupnya dalam-dalam sebelum menutup pintu rumah. Setiap langkahku menuruni tangga beranda terasa seperti mengunci masa lalu yang telah lama menunggu untuk kudatangi lagi. Dunia investigasi mungkin sudah kutinggalkan, tetapi nalurinya tidak pernah benar-benar mati. Perjalanan menuju bandara berjalan tanpa gangguan. Aku duduk di kursi pesawat sambil mengamati awan-awan putih yang membentang seperti kain sutra lusuh. Aku memikirkan Natasha. Betapa ia selalu datang ke rumah dengan senyum manis dan suara lembut, penuh perhatian palsu. Ia selalu menawarkan diri untuk membuatkan teh. Padahal ia lebih suka menghilang dari dapur untuk memeriksa isi laci-laci tertentu. Aku mengingat setiap langkah kecilnya ketika ia menyentuh lemari arsip putih di ruang kerja almarhum suamiku. Ia mengatakan ingin membantu merapikan dokumen-dokumen lama. Ia mungkin mengira aku tidak memperhatikan,
Tapi aku telah mengabdi terlalu lama pada profesi yang mengandalkan mata, telinga, dan naluri. Aku mengenali motif sebelum seseorang menyadari bahwa ia sedang mengeluarkan motif itu dari dirinya. Orang yang serakah selalu lupa menyembunyikan jejak kecil. Dan jejak kecil itulah yang selalu menjadi pintu menuju kebenaran. Ketika pesawat mendarat di Denpasar, udara Bali yang lebih hangat menampar wajahku dengan lembut. Aku menyusuri terminal bandara dengan langkah pasti, tidak tergesa, tidak pula lambat. Seminyak menunggu. Dan di sana Natasha sedang merasa dunia ini tunduk di bawah kakinya. Aku menyewa mobil kecil. Lalu menyusuri jalan raya yang dipenuhi aroma laut dan suara ombak yang jauh. Sawah-sawah hijau memanjang di kiri kanan, berkilau di bawah sinar matahari yang mulai miring. Seminyak selalu punya cara membuat siapapun merasa bebas, termasuk mereka yang sedang melarikan diri dari kesalahan. Aku tiba di kafe sawah tempat Natasha sering memamerkan hidup glamornya. Kafe itu terletak di antara petak sawah yang luas, dengan bangunan kayu modern dan jendela besar yang langsung menghadap hamparan hijau. Aku memilih meja di luar, tempat angin membawa aroma padi muda yang lembut. Aku membuka map kecilku, memeriksa sekali lagi semua bukti yang kubawa. Foto transaksi, rekaman lokasi, tangkapan layar percakapan, hingga jejak digital perjalanan Natasha bersama Davin. Setiap lembar dokumen itu menyimpan cerita tentang keserakahan manusia yang merasa dirinya tak tersentuh hukum. Aku menumpuk semuanya dengan rapi, menandai beberapa poin penting yang akan kusampaikan. Aku tidak berniat membentak atau menuntut. Itu bukan caraku. Aku hanya akan menyodorkan kebenaran, perlahan, satu persatu, sampai ia tersedak oleh perbuatannya sendiri. Ketika Natasha akhirnya tiba, aku melihatnya dari kejauhan. Ia memakai gaun mahal berwarna lembut, rambutnya tertata sempurna, dan wajahnya menunjukkan keyakinan yang terlalu besar pada dirinya sendiri. Ia melihatku, sempat terhenti, lalu berjalan dengan langkah yang berusaha tampak tenang meski matanya menyimpan kegelisahan kecil. Aku hanya tersenyum. Ia duduk di hadapanku. Tidak ada kata-kata keluar dari mulutku. Aku membuka map itu dan meletakkannya di atas meja. Halaman demi halaman kutunjukkan pelan-pelan. Foto-foto transaksi, rekaman CCTV, tangkapan layar percakapan antara dirinya dan Davin, rencana mereka untuk pindah ke luar negeri, tiket pesawat yang sudah mereka pesan, bahkan foto-foto mereka di hotel yang dibayar dengan uang dari kartu kredit palsu itu. Angin Bali bertiup lembut, seakan menjadi saksi kesunyian yang tegang antara kami. Ia mulai kehilangan warna di wajahnya. Tangan yang tadi penuh percaya diri kini menggenggam erat pegangan kursi. Dalam hati, aku mengulangi prinsip lamaku. Kebenaran tidak perlu diteriakkan. Cukup disodorkan pelan-pelan sampai mereka tersedak sendiri. Aku menuliskan ultimatum kecil di buku catatanku. Hanya 3 hari. Waktu yang cukup bagi seseorang untuk memutuskan apakah ia ingin keluar dari jurang atau terjun lebih dalam. Aku menyodorkan catatan itu kepadanya. Ia membaca. Aku bisa melihat betapa ia berusaha menjaga sisa-sisa harga dirinya, namun semuanya runtuh dalam diam. Aku bangkit perlahan, meninggalkan kafe itu tanpa menoleh. Sawah yang hijau terasa seperti mengucapkan selamat tinggal pada bab kecil dalam hidupku. Aku tidak perlu mengejarnya. Orang serakah tidak akan berhenti. Dan orang yang tidak tahu kapan harus berhenti selalu menciptakan kehancurannya sendiri. Benar saja, 2 hari kemudian, Pak Galih menghubungiku. Natasha kabur. Bersama Davin. Mereka mencoba bersembunyi di apartemen di Jakarta, lalu berpindah ke Bandung. Mereka tidak sadar bahwa semua gerakan digital mereka sudah dipantau. Mereka tidak sadar bahwa mereka tidak sedang menghindari perempuan tua. Mereka sedang menghindari seseorang yang pernah membongkar sindikat korupsi nasional. Penangkapan mereka berlangsung cepat. Kerkur. Sunyi. Aku tidak menghadiri proses itu. Tidak perlu. Ada kepuasan tertentu dalam membiarkan hukum bekerja sesuai jalurnya. Ada ketenangan dalam mengamati dari jauh. Sidang pengadilan berlangsung beberapa minggu kemudian. Aku duduk di bangku pengunjung dengan wajah tenang, tanpa raut kemenangan maupun dendam. Hakim menjatuhkan hukuman 7 hingga 8 tahun penjara bagi Natasha. Davin lebih lama. Natasha menatapku dari kejauhan saat vonis dibacakan. Ia menunggu ekspresi tertentu dariku. Ia tidak mendapatkannya. Aku hanya tersenyum. Ketika semua selesai, aku kembali ke rumah tua di Dago Atas.
Matahari senja menembus tirai dan menciptakan warna keemasan di ruang keluarga. Aroma kopi tubruk memenuhi ruangan. Aku duduk di beranda, memandangi pepohonan yang bergoyang pelan. Ardian pulang kerja, melihatku, lalu memelukku tanpa kata. Pelukan seorang anak lelaki yang akhirnya mengerti apa arti seorang ibu yang berdiri tanpa suara tapi menjaga sekuat badai. Dalam pelukan itu, ia mengatakan bahwa aku adalah pahlawan hidupnya. Rumah terasa sepi, tetapi damai. Sangat damai. Dan aku, seperti biasa, hanya tersenyum. Setelah vonis dijatuhkan dan dunia kembali bergerak seperti biasa, hari-hari berikutnya terasa lebih sunyi. Namun kesunyian itu bukan kesepian. Lebih tepatnya, seperti rumah tua ini akhirnya mendapatkan kembali napasnya yang hilang. Seakan selama berbulan-bulan, tembok-tembok kolonial yang sudah menua ini menahan sesuatu yang berat, dan kini ia akhirnya bisa mengembuskan beban itu keluar melalui celah jendela, mengizinkan angin dago yang dingin masuk dengan lebih leluasa. Aku kembali ke rutinitasku. Rutinitas seorang perempuan pensiunan yang memilih ketenangan sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Setiap pagi aku menyapu halaman, menata pot-pot bunga yang tumbuh liar, dan mengelap lampu kristal tua di ruang makan yang sudah menemani keluarga ini lebih lama daripada usia Natasha. Lampu itu sudah melihat terlalu banyak cerita. Perayaan, pertengkaran, kehilangan, juga kebangkitan. Dan kini ia melihat babak baru. Rumah yang kembali utuh tanpa seseorang yang diam-diam merongrong kepercayaannya. Setiap kali menatap lampu itu, aku teringat pada kenyataan bahwa keluarga sebenarnya tidak membutuhkan banyak orang. Hanya orang yang benar. Di ruang kerja almarhum Bapak Soeharto, aku menghabiskan sebagian besar waktuku. Aku duduk di kursi rotan tuanya, mendengarkan bunyi berderit halus lantai kayu yang dipijak angin. Tumpukan buku investigasi lama dan catatan-catatan bank kini menjadi teman bacaan nostalgia, bukan lagi alat kerja. Namun setiap kali membuka halaman-halamannya, otakku secara otomatis kembali bekerja. Dunia fraud, dunia yang dipenuhi tipu muslihat, memang tidak pernah benar-benar pergi dari seseorang yang pernah hidup di dalamnya selama puluhan tahun. Dalam keheningan itu, aku teringat kembali pada perjalanan ke Seminyak. Sebuah momen yang bagiku bukan hanya klimaks konfrontasi, tetapi juga pengingat bahwa seseorang tidak boleh meremehkan ketenangan. Di kafe sawah itu, Natasha telah melihat sisi diriku yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia melihat bukti detail, langkah demi langkah dari kelicikan yang ia kira sempurna. Ia melihat bahwa setiap jejak yang ia tinggalkan telah terikuti dengan cermat, dan ironisnya, ia sendiri tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Sering aku berpikir, apa yang membuat seseorang seperti Natasha begitu percaya diri? Apakah karena ia berhasil menipu Ardian? Apakah karena ia melihatku sebagai perempuan tua yang lembut dan tidak mengerti dunia? Atau karena ia tidak pernah benar-benar mengenal seseorang yang hidupnya dibangun dari membaca kebohongan orang lain? Aku tersenyum ketika memikirkan itu. Hari-hari berikutnya juga membawa perubahan pada Ardian. Ia pulang lebih awal, lebih sering duduk di ruang keluarga, lebih lama memandangi foto-foto lama keluarga kami. Ada air hangat di matanya ketika ia melihat foto almarhum ayahnya. Namun ia tidak menangis di depanku. Kami sama-sama punya kebiasaan yang sama, menahan sesuatu sampai saatnya betul-betul perlu dilepaskan. Ia mulai sering bertanya tentang masa-masa mudaku di perbankan. Ia menanyakan bagaimana aku bisa membaca orang begitu mudahnya. Aku tidak menjawab secara langsung. Aku hanya memberikan isyarat kecil, cerita kecil, prinsip kecil. Salah satunya adalah kalimat yang selama hidupku semakin terasa benar. Orang serakah selalu punya satu kelemahan, yaitu mereka tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Aku melihat Ardian menyerap kalimat itu. Seolah ia sedang membangun ulang dirinya dari dalam. Ia pernah mempercayai seseorang yang salah. Itu bukan kelemahan. Itu adalah proses. Dan sebagai ibunya, aku tidak perlu mengingatkannya bahwa hidup akan selalu memberikan pelajaran mahal. Beberapa minggu setelah itu, aku menerima surat dari kejaksaan. Hanya surat formal tentang perkembangan perkara. Tetapi aku merasakan sesuatu yang berbeda ketika membacanya. Seolah bab yang kututup dengan tenang di balik itu kembali dibuka sebentar hanya untuk memastikan tidak ada serpihan yang tertinggal. Aku menyimpannya di laci kayu tua. Laci yang dulu sering dibuka secara diam-diam oleh Natasha. Aku membiarkan laci itu terbuka sebentar, mengamati rongga dalamnya yang tenang. Tidak ada lagi tangan-tangan yang mengobrak-abriknya.
Tidak ada lagi mata yang mencoba mencari sesuatu yang tidak pernah pantas ia sentuh. Aku menutup laci itu perlahan, dan sekali lagi, aku hanya tersenyum. Pada suatu sore yang basah oleh hujan gerimis, aku duduk di beranda dengan selimut tipis menutupi kakiku. Udara dingin dago menghampiri dengan nuansa nostalgia. Aku menghirup aroma tanah basah dan kopi tubruk yang kupegang. Sambil memandangi pepohonan pinus yang bergoyang pelan, aku memikirkan perjalanan beberapa bulan terakhir. Ada sesuatu yang menenangkan ketika seseorang menyelesaikan sebuah bab dengan cara yang bermartabat. Tidak ada teriakan, tidak ada balas dendam emosional, tidak ada kemarahan meledak-ledak. Ada yang lebih mematikan dari teriakan, keheningan yang tahu apa yang sedang ia lakukan. Keheningan itulah yang kupilih sejak awal. Keheningan yang membimbingku pada bukti. Keheningan yang menuntunku sampai ke Bali. Keheningan yang mengantar Natasha pada kehancurannya. Dan keheningan yang memulihkan rumah ini. Sore itu, Ardian pulang membawa sekantong makanan kesukaanku. Ia meletakkannya di meja lalu duduk di sampingku. Tidak ada kata-kata. Ia hanya memandang pepohonan yang sama denganku. Aku tahu ia sedang memikirkan banyak hal. Kegagalan pernikahannya, kebodohannya mempercayai seseorang yang salah, dan fakta bahwa ibunya yang sudah tua harus turun tangan menyelesaikan masalah yang tidak semestinya ada. Aku menepuk punggung tangannya. Bukan untuk menghibur, tetapi untuk menegaskan bahwa dunia ini tidak pernah benar-benar berhenti memberi kesempatan bagi orang yang mau belajar. Ia menatapku dengan mata yang sedikit memerah. Dalam sorot itu, aku melihat penghargaan yang sulit terucapkan. Penghargaan terhadap keberanianku, ketenanganku, dan kelicikan yang pernah ia anggap sebagai sikap terlalu waspada. Sore itu, ia tidak mengatakan apapun. Namun pelukan yang ia berikan kemudian sudah cukup. Pelukan yang mengatakan bahwa meski rumah ini sepi, ia kini mengerti bahwa keheningan tidak selalu berarti kekosongan, kadang ia adalah bentuk kekuatan. Aku kembali menyeruput kopi tubrukku. Udara dingin mengelilingi kami, tetapi ada kehangatan di dalam dada yang sulit dijelaskan. Dan, seperti yang selalu kulakukan ketika dunia berjalan sesuai perhitunganku, aku hanya tersenyum. Beberapa hari setelah sore yang hening itu, aku mulai menyadari betapa rumah tua di Dago atas ini berubah. Bukan bentuk fisiknya, tetapi suasananya. Ada ruang kosong yang dulu terasa kotor kini menjadi jernih kembali. Ada udara baru yang mengisi jeda di antara dindingnya. Rumah ini, yang selama berbulan-bulan dipenuhi langkah manis penuh kepalsuan, akhirnya kembali bernapas. Di setiap sudut ruangan, aku menemukan ketenangan yang dulu hilang. Di rak buku, tidak ada lagi tangan-tangan yang mengobrak-abrik mencari sesuatu yang bukan haknya. Di dapur, aroma rempah kembali jujur, tanpa campuran parfum mahal yang selalu menguar setelah Natasha pura-pura memasak. Bahkan lantai kayu yang sering berderit saat ia berjalan kini seperti berderit lebih lembut. Seolah rumah ini ikut melepaskan beban yang ia tinggalkan. Aku menghabiskan waktu lebih banyak di ruang kerja. Kursi rotan almarhum Bapak Soeharto tetap kukembalikan pada posisinya dekat jendela. Kursi itu tidak pernah diduduki siapapun selain aku setelah ia pergi. Aku selalu merasa seolah suamiku masih di sana, diam-diam mengawasi, memastikan bahwa aku terus berjalan di jalur yang ia percayai. Di meja kerjanya, aku mengurut kembali berkas-berkas lamanya. Bukan untuk bekerja, tetapi untuk mengenang. Setiap lembar kertas membawa aroma masa lalu, tinta lembab, wangi kayu tua, dan sentuhan tipis dari tangan seorang pria yang menghabiskan hidupnya memastikan keadilan tetap berjalan. Di ruangan itu, aku merasa seolah menangani kasus terakhir kami sebagai pasangan yang dulu sama-sama hidup dalam dunia perbankan dan investigasi. Sesekali aku membuka kembali map berisi bukti-bukti kejahatan Natasha. Tidak untuk menikmatinya, melainkan untuk mengingat satu hal penting. Seluruh drama ini bukan tentang dendam, tetapi tentang penataan ulang. Dunia perlu ditata kembali jika ada pihak yang mencoba merusaknya. Dalam hidupku, aku telah membongkar berbagai skandal besar, menangkap pejabat-pejabat yang korup, melacak mafia keuangan, dan menggiring mereka ke pengadilan. Maka ketika menantuku sendiri mencoba menipu keluargaku, aku merasa hampir geli. Aku pernah menangkap koruptor kelas kakap. Masa aku kalah oleh menantu sendiri? Kalimat itu selalu terngiang di kepalaku dengan nada yang hampir lucu. Dan setiap kali mengingatnya, aku hanya tersenyum tipis. Sejak penangkapan Natasha, kota Bandung terasa berubah. Tidak secara fisik,
Tetapi secara persepsi, jalan-jalan yang dulu terasa biasa kini tampak lebih lapang. Pertokoan, kafe tua, angin sejuk dari Lembang, semuanya terasa seolah memberi ruang untuk berdiri kembali. Terkadang aku menyusuri Jalan Dago, berjalan perlahan sambil mengingat masa ketika aku dan Bapak Soeharto masih muda. Kami sering duduk di sebuah warung kecil, membicarakan masa depan, berbagi mimpi, atau sekadar mengamati lalu lalang orang yang tidak pernah mengenal kami. Sekarang, aku berjalan sendirian. Namun kesendirian itu tidak menyakitkan. Karena bagiku, ketenangan lebih berharga daripada keramaian palsu. Ardian mulai lebih sering menemaniku. Terkadang ia duduk di sofa ruang keluarga sambil membaca buku. Terkadang ia berbaring dengan raut letih setelah bekerja. Ada kalanya ia hanya diam, memandangi lampu kristal tua seolah memikirkan sesuatu yang jauh. Ia mungkin sedang memikirkan kegagalannya sebagai suami. Mungkin ia sedang merangkai ulang potongan-potongan hidupnya setelah tahu bahwa wanita yang pernah ia percayai tidak hanya selingkuh, tetapi juga berniat meninggalkan negara ini setelah merampok keluarganya. Aku tidak menghiburnya. Aku tidak memanjakan luka hatinya. Hidup mengajarkan aku bahwa seseorang harus berdiri sendiri untuk bisa benar-benar sembuh. Jadi aku hanya ada di sana, bukan sebagai penopang, tetapi sebagai jangkar. Kehadiran yang diam namun kuat. Pada beberapa kesempatan, Ardian mencoba meminta maaf. Aku menghentikannya dengan senyuman dan satu anggukan kecil. Tidak perlu ada penjelasan. Tidak perlu ada pembelaan. Ia sudah belajar dengan sendirinya. Dan menurutku, seorang lelaki dewasa yang belajar dari luka adalah seseorang yang akan tumbuh lebih kuat. Sementara itu, berita tentang Natasha mulai menyebar di kalangan orang-orang terdekat. Tidak ada yang kaget. Rupanya, beberapa mengatakan bahwa mereka selalu merasakan ada sesuatu yang tidak wajar dalam sikapnya. Namun seperti biasanya, manusia cenderung memilih diam. Mereka lebih suka membiarkan sesuatu terlihat manis meski pahit di dalam, daripada berurusan dengan kenyataan yang mengganggu. Aku mengerti itu. Tidak semua orang terlatih menghadapi kebenaran. Terlebih kebenaran yang keras. Namun aku tidak pernah takut pada kebenaran. Rumah ini diajarkan untuk hidup dari kebenaran. Dan karena itu pula, saat kecurigaan pertama muncul sejak Natasha terlalu penuh perhatian, aku sudah bersiap. Pengalaman puluhan tahun sebagai senior fraud investigator memberiku mata kedua yang tidak bisa dimatikan. Setiap ekspresi kecil, setiap gerakan tangan, setiap perubahan nada suara selalu menjadi data. Semua terekam tanpa perlu dicatat. Dan ketika puzzle mulai menunjukkan bentuk, aku tahu bahwa ini bukan hanya kebetulan. Ketika ia mulai mengorek-ngorek lemari, aku sudah mulai menilai intensitasnya. Ketika ia terlibat terlalu dalam tatanan rumah, aku sudah menghitung motifnya. Ketika ia memandang setiap sudut rumah dengan tatapan penilai, aku tahu ia sedang mencari sesuatu. Maka aku menyiapkan umpan. Kartu kredit replika dengan nomor dan chip palsu. Bentuknya identik. Beratnya identik. Bahkan goresan kecil pada sudutnya dibuat dengan sengaja. Sebuah kartu yang tidak bisa digunakan untuk mencuri uangku, tetapi sangat mampu menjebak seseorang yang berniat jahat. Dan ketika Natasha mengambil kartu itu, aku tahu permainan dimulai. Ia langsung menggunakannya untuk membeli tas mewah, perhiasan, perangkat elektronik, membayar villa di Seminyak, dan memesan perjalanan eksklusif yang hanya bisa dilakukan orang yang merasa dirinya di atas hukum. Dalam hitungan hari, transaksi mencapai hampir $500 miliar. Ketika ia mengirimkan foto dirinya dengan barang-barang mahal itu disertai pesan bernada ejekan, aku hanya membalasnya dengan 2 kata. 2 kata sederhana namun penuh makna. Nikmati saja. Kata-kata yang bagiku bukan ancaman, tetapi pengumuman bahwa ia sedang berjalan langsung ke jeratnya sendiri. Dan di saat itulah aku bekerja dalam diam. Bersama Pak Galih, aku menelusuri jejak digital mereka. Jejak yang tidak pernah mereka sadari. Kode lokasi. Wi-Fi yang mereka sambungkan. Detil transaksi. Bukti pengiriman. Percakapan gelap dengan Davin. Foto-foto yang mereka kira aman. Rencana kabur ke luar negeri setelah menguras harta keluarga. Semua itu terbuka tanpa perlu suara keras. Dunia digital selalu menyimpan kebenaran yang tidak bisa dibohongi. Ketika semua itu kusatukan, aku merasakan sensasi yang sangat familiar. Sensasi sebelum sebuah kasus besar selesai. Tenang, dingin, tertata.
Dan ketika aku bertemu Natasha di Seminyak, aku hanya memperlihatkan cerminan dirinya sendiri yang selama ini ia hindari. Ia bukan korban. Ia bukan istri yang tersakiti. Ia bukan perempuan polos. Ia hanya seseorang yang dibutakan oleh keserakahannya sendiri. Dan orang serakah, pada akhirnya, akan menghancurkan dirinya. Aku kembali menyeruput kopi tubrukku di beranda. Angin dago membawa aroma kayu basah, bercampur dengan kabut tipis yang mulai turun. Pepohonan pinus bergoyang pelan seakan menyambut ketenangan yang kini benar-benar kembali ke rumah ini. Dalam benak, aku mengulang kalimat yang selalu menjadi prinsip hidupku. Kebenaran tidak perlu diteriakan. Cukup disodorkan perlahan sampai mereka tersedak sendiri. Senantiasa benar. Senantiasa berlaku. Aku menatap balkon rumah, memikirkan perjalanan panjang ini. Dan seperti biasanya, aku hanya tersenyum. Aku menunggu hari ketika kabar penangkapan itu datang, dan ketika akhirnya telepon dari tim Pak Gali berdering, aku merasakan keheningan yang hampir suci. Seolah seluruh kota Bandung berhenti bernafas sejenak. Mereka melaporkan bahwa Natasha dan Davin ditangkap di sebuah apartemen mewah di Jakarta yang dibayar menggunakan transaksi ilegal dari kartu replika yang ia kira milikku. Aku menatap jendela kolonial besar di rumah Dago, kaca-kacanya memantulkan bayangan wajahku yang tetap tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada euforia. Hanya sebuah kesadaran dingin bahwa setiap langkah yang kuambil sejak awal mengarah ke momen ini. Ardian pulang dengan wajah yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa dunia yang ia kira utuh ternyata penuh retakan. Ia mencoba memohon penjelasan, tetapi aku hanya memberi isyarat agar ia duduk. Ia melihatku lama, seolah berusaha menemukan kemarahan, kesedihan, atau kebencian di wajahku. Ia tidak menemukannya. Ia hanya menemukan ketenangan. Ketenangan yang mungkin justru lebih menakutkan dari amarah manapun. Aku menceritakan kepadanya sedikit demi sedikit. Bukan semua. Tidak pernah semua. Ada beberapa hal yang lebih baik hanya kusimpan sendiri. Ia mendengarkan dalam diam. Getaran kecil di bahunya menunjukkan betapa keras ia menahan emosi. Aku tidak memeluknya. Aku tidak menghiburnya. Aku hanya menepuk punggung kursi di sebelahku sebagai tanda bahwa ia boleh duduk lebih dekat jika butuh ruang untuk bernafas. Sementara itu, berita tentang penangkapan Natasha dan Davin mulai menyebar di kalangan tertentu. Tidak ada yang tahu detailnya. Tidak ada yang tahu peranku. Dan aku memastikan tetap begitu. Seluruh informasi yang keluar hanyalah bahwa ada dugaan penyalahgunaan data, penyalahgunaan kartu kredit, dan rencana kejahatan lintas kota. Aku membiarkan publik menafsirkan sendiri. Aku tidak pernah merasa perlu untuk menonjolkan diriku. Biarlah proses hukum bekerja seperti biasa. Kebenaran tidak perlu diteriakan. Hari-hari menuju persidangan berjalan dengan nuansa yang aneh. Sunyi, tetapi penuh ketegangan. Ardian lebih sering pulang lebih awal, seolah takut membiarkanku sendirian terlalu lama, meski aku sebenarnya tidak membutuhkan penjagaan. Aku bisa melihat rasa bersalahnya seperti bayang-bayang yang selalu mengikutinya. Ia merasa telah membawa seseorang seperti Natasha ke dalam hidup kami. Ia merasa telah menempatkanku dalam bahaya. Ia merasa telah membiarkanku menghadapi semuanya seorang diri. Aku tidak pernah menyalahkannya. Dan aku memastikan ia mengetahui hal itu. Ia hanya korban manipulasi. Sama seperti semua orang yang pernah berurusan dengan perempuan seperti Natasha. Orang yang haus validasi. Haus kontrol. Haus harta. Orang yang percaya dunia harus tunduk pada kehendaknya sendiri. Orang yang tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Sidang pertama dimulai di Bandung. Ruang sidang itu dingin dengan cara yang berbeda dari udara Dago. Dinginnya datang dari campuran rasa malu, rasa tidak percaya, dan rasa putus asa yang memenuhi ruangan. Natasha berdiri dengan rambut yang mulai kusut dan wajah yang tidak lagi terawat seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti manusia biasa, bukan boneka mahal yang selalu ia pamerkan dalam unggahan media sosialnya. Ia sempat mencari-cari keberadaanku dengan pandangan yang gelisah. Mungkin berharap aku tidak hadir. Mungkin berharap ia bisa menyimpan sedikit harga diri. Tetapi ketika akhirnya pandangan kami bertemu, ia terlihat seperti seseorang yang baru saja menelan batu. Aku tetap tersenyum. Senyum paling tenang yang bisa kuberikan. Senyum yang tanpa suara berkata bahwa semua ini hanyalah konsekuensi yang ia bangun sendiri.
Jaksa membacakan daftar panjang pelanggaran yang ia lakukan bersama Davin. Penipuan, pencucian uang, penyalahgunaan data pribadi, upaya penggelapan aset, transaksi ilegal yang dilakukan di Bali dan Jakarta. Bahkan rencana untuk menyamar dengan identitas palsu dan kabur ke luar negeri. Semuanya dibacakan dengan ritme yang lambat, seolah membuka luka demi luka di hadapan publik. Natasha mencoba menyangkal. Ia mencoba berkelit. Ia mencoba menuduh keadaan. Ia bahkan mencoba menggiring opini bahwa ia diprovokasi atau dijebak. Tetapi bukti-bukti yang kukumpulkan bersama Pak Gali terlalu kuat, terlalu rapi, terlalu bersih. Tidak ada yang bisa ia sangkal. Tidak ada ruang untuk bersembunyi. Davin lebih cepat menyerah. Ia tahu permainannya sudah selesai. Ia tidak punya kecerdikan mental untuk bertarung di ranah bukti digital atau rekam jejak transaksi. Ia hanya pria yang mengandalkan pesona dan rayuan untuk menguras harta perempuan bodoh, atau perempuan yang ia kira bodoh. Dalam persidangan, ia tampak hancur. Tidak garang. Tidak sombong. Hanya seseorang yang tersesat dalam ketamakannya sendiri. Ketika hakim membacakan vonis, ruang sidang hening seperti makam. Natasha dijatuhi hukuman 7 tahun 8 bulan. Davin lebih lama. Sekitar 10 tahun lebih sedikit. Aku mendengar suara napas panjang tertahan dari Ardian di sebelahku. Ia tampak goyah. Bukan karena membela istrinya, tetapi karena melihat sesuatu yang dulunya pernah ia percayai berubah menjadi monster yang tidak ia kenali. Setelah sidang selesai, banyak orang memperhatikanku, menunggu reaksiku. Mereka ingin tahu apakah aku puas. Mereka ingin tahu apakah aku merasa menang. Aku hanya berjalan keluar dengan langkah tenang. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada kegembiraan. Tidak ada kepuasan berlebihan. Semua ini hanyalah urusan yang harus diselesaikan. Beberapa hari kemudian, rumah Dago kembali sunyi seperti biasa. Aroma kayu tua bercampur dengan angin sore yang membawa wangi pinus dari atas bukit. Aku menyiapkan teh tubruk hangat, menuangkannya ke cangkir porselen lama warisan ibuku. Cahaya lampu kristal tua memantulkan kilau lembut yang membuat ruangan terasa hangat meski udara dingin menusuk dari luar. Ardian datang menghampiriku. Ia tidak banyak bicara, tetapi aku bisa merasakan berat emosinya. Ia duduk di sampingku, menatap halaman depan dengan tatapan kosong yang penuh penyesalan. Ketika ia akhirnya memelukku, aku merasakan getaran tubuhnya. Ia memanggilku pahlawan hidupnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kata-kata yang membuat angin sore terasa lebih lembut. Aku tidak menangis. Tidak pernah. Tetapi ada sesuatu di dalam dadaku yang menghangat pelan. Seperti bara kecil yang semakin terang. Aku tetap duduk di beranda itu, memandangi langit Bandung yang mulai gelap, sambil memegang cangkir teh di tanganku. Segala keheningan malam terasa seperti penutup bab panjang yang akhirnya selesai. Rumah kembali tenang. Hidup kembali stabil. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Aku memenangkan perang tanpa harus meninggikan suara. Aku hanya perlu menunggu, mengamati, dan memainkan kebenaran seperti senjata yang paling tajam. Dan seperti yang selalu aku percaya, orang serakah selalu punya satu kelemahan. Mereka tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Setelah putusan itu, hari-hari di rumah Dago kembali berjalan dengan ritme lama yang pernah kutinggalkan. Udara pagi di dataran tinggi itu menembus masuk lewat celah jendela kolonial, membawa aroma pinus dan embun yang menempel di pagar besi tempa. Aku kembali pada kebiasaanku, menyeduh kopi tubruk, menata meja makan dengan kain rendah tua, dan menyalakan lampu kristal kecil di sudut ruang tamu meskipun matahari sudah cukup terang. Kebiasaan kecil semacam itu selalu mengingatkanku pada Bapak Soeharto, suamiku yang sudah lama berpulang, dan pada kehidupan yang dulu terasa sangat stabil. Kini, stabilitas itu kembali. Namun bentuknya berbeda. Sunyi, lebih sederhana, tetapi justru lebih jujur. Ardian sering datang, lebih sering daripada sebelumnya. Ia terbiasa membawa makanan, entah roti serie ayam, atau sekadar pisang sel kesukaannya sejak kecil. Ia selalu meletakkannya di meja dapur tanpa suara. Sesekali ia mencoba tersenyum, tetapi aku bisa melihat sisa luka yang ia simpan di baliknya. Luka yang tidak perlu kuperban, karena waktu selalu lebih pandai menyembuhkan daripada kata-kata. Aku jarang menyebut nama Natasha lagi. Tidak ada manfaatnya. Kisahnya sudah selesai bagiku.
Ia telah memilih jalannya sendiri, dan sistem hukum telah mengambil alih tugas yang tidak perlu kugenggam terlalu lama. Namun sesekali, ketika aku duduk di ruang tamu, memandangi lemari kaca yang dulu sering ia obrak-abrik dengan pura-pura membantu, aku mengingat bagaimana semua itu dimulai. Betapa licinnya caranya menyusup masuk ke kehidupan kami dengan senyum kelewat manis yang tidak pernah tulus. Betapa lihainya ia menyembunyikan niat di balik perhatian berlebihan. Andai aku bukan mantan senior fraud investigator, mungkin aku akan tertipu seperti orang lain. Tapi instingku terlalu terlatih untuk mengabaikan tanda-tanda kecil. Cara ia menyentuh barang-barang yang bukan miliknya. Cara matanya memindai ruangan seperti sedang mencari sesuatu. Cara ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah diajukan menantu normal tentang rekening lama, biaya rumah, catatan aset. Semua itu sudah cukup bagiku untuk memahami pola pikirnya. Setiap kali memikirkan itu, aku hanya tersenyum. Aku pernah menangkap koruptor kelas kakap, masa kalah oleh menantu sendiri. Pada suatu sore, aku duduk di beranda, menikmati teh panas sambil memandangi kebun kecil yang mulai kutata ulang. Rumput-rumput yang dulu dibiarkan tumbuh liar kini sudah mulai rapi. Tanaman lavender di tepi pagar mulai berbunga. Udara Bandung membawa aroma yang selalu membuatku merasa tenang. Angin Dago itu unik, dingin, tetapi tidak pernah menusuk seperti angin gunung yang liar. Ia lembut, seolah mengusap pipi pelan sambil mengingatkan bahwa dunia masih aman, setidaknya untuk hari ini. Ketika menatap ke arah jalan kecil yang mengarah ke rumah kami, aku teringat pada banyak hal yang telah kulewati. Aku teringat pada suamiku yang selalu berjalan santai di sore hari sambil membawa koran. Pada Ardian kecil yang suka berlari sambil membawa layang-layang kecil yang selalu patah di bagian ekornya. Pada suara langkah Natasha yang selalu terlalu pelan, terlalu disusun, terlalu penuh perhitungan. Semua itu kini tinggal memori yang kubiarkan mengalir tanpa beban. Malam-malamku kembali tenang. Tidak ada lagi suara langkah mencurigakan di koridor panjang rumah. Tidak ada lagi energi gelisah yang mencuri ruang di atmosfer ruangan. Hanya ada keheningan yang menenangkan, diisi oleh denting jam tua yang bergema dari ruang tengah. Namun kedamaian itu tidak membuatku kehilangan kewaspadaan. Pengalaman puluhan tahun mengajariku bahwa kejahatan tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya menunggu kesempatan baru. Karena itu, aku tetap menjaga arsipku, tetap memeriksa laporan bank bulananku dengan teliti, tetap berkomunikasi dengan beberapa teman lama di unit cybercrime, dan tetap menyimpan catatan-catatan kecil tentang hal-hal yang mungkin dianggap remeh oleh orang lain. Bukan karena aku takut, tetapi karena aku selalu selangkah di depan, bahkan ketika tidak ada musuh yang benar-benar kulihat. Sementara kasus Natasha dan Davin berjalan sesuai hukum, media mulai mengangkat kisah penipuan serupa yang melibatkan pasangan atau keluarga. Aku membaca semua itu dengan sudut bibir yang terangkat sedikit. Dunia memang penuh orang seperti mereka. Orang yang merasa berhak atas sesuatu yang tidak pernah mereka bangun. Orang yang percaya bahwa kebohongan adalah jalan pintas menuju kemewahan. Orang yang tidak pernah mengerti bahwa hidup selalu menagih utang pada waktunya. Setiap kali membaca berita itu, aku merasa semakin yakin bahwa strategi yang kugunakan sudah tepat. Aku tidak perlu marah. Tidak perlu melawan keras-keras. Aku hanya perlu memberikan mereka cukup tali untuk menjerat diri mereka sendiri. Orang serakah selalu punya satu kelemahan. Mereka tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Suatu pagi, Ardian datang lebih awal dari biasanya. Udara masih kabut saat ia mengetuk pintu. Ia duduk di ruang makan, menunduk lama sebelum akhirnya mengaku bahwa ia merasa bersalah karena gagal melihat siapa Natasha sebenarnya. Ia merasa telah memaksaku menghadapi sesuatu yang seharusnya tidak perlu kuhadapi di usia pensiun. Aku mendengarkan tanpa menyela. Tidak ada penyalahan. Tidak ada pelukan dramatis. Aku hanya duduk, memegang cangkir teh sambil menatap keluar jendela, membiarkan ia mengeluarkan semua beban itu. Setiap kata yang ia keluarkan adalah pengakuan yang lebih berat daripada hukuman apapun. Setelah ia selesai berbicara, aku hanya memberikan satu anggukan perlahan. Itu sudah cukup. Itu tanda bahwa semuanya sudah selesai, bahwa ia tidak perlu menanggung rasa bersalah lebih lama. Ia mengerti isyarat itu, meski tanpa sepatah kata pun. Hari-hari berikutnya, rumah Dago mulai berubah atmosfernya. Ardian membantu memperbaiki gudang belakang. Ia membersihkan atap rumah kolonial yang mulai berlumut. Ia mengecat ulang pagar besi tua yang dulu dicat oleh suamiku sendiri. Semua itu dilakukannya tanpa diminta,
Seolah ia sedang menebus keis yang pernah dibawa Natasha ke dalam hidup kami. Melihatnya bekerja begitu diam-diam mengingatkanku bahwa ia adalah anakku, anak dari dua orang yang selalu mempercayai ketenangan sebagai kekuatan. Ia mewarisi itu, meski terkadang ia lupa. Di ruang tamu, lampu kristal tua kembali berkilau setiap pagi ketika cahaya matahari menerobos kaca jendela. Suara sendok mengenai cangkir kembali menjadi suara paling nyaring di rumah. Tidak ada suara lain yang mencurigakan. Tidak ada langkah asing. Tidak ada energi gelap tersembunyi. Hanya kedamaian. Hanya sunyi yang jujur. Aku duduk di kursi rotan tua, membuka buku catatan kecil yang selalu kubawa sejak masa kerjaku di perbankan. Di halaman paling depan, tertulis kata-kata yang menjadi prinsip hidupku sejak muda. Kebenaran tidak perlu diteriakan, cukup disodorkan perlahan sampai mereka tersedak sendiri. Aku membaca kalimat itu sambil tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah hilang sejak hari Natasha ditangkap. Beberapa minggu setelah segalanya mereda, hidupku mulai kembali seperti dulu, meskipun tidak sepenuhnya sama. Ada ruang kosong yang tak kasat mata, seperti celah tipis di dinding rumah tua ini yang muncul setelah bertahun-tahun diterpa angin. Ruang itu bukan luka, melainkan jeda. Jeda antara masa lalu yang baru saja kututup dan masa depan yang mulai kubangun perlahan. Rumah Dago atas kembali bernapas dalam ritme lamanya. Setiap pagi, lampu kolonial di lorong panjang memantulkan cahaya lembut. Tirai rendah berayun pelan karena angin gunung yang menyusup melalui celah jendela kayu. Lantai marmer dingin memantulkan langkah-langkah kecilku saat aku berjalan menuju dapur. Ritual pagi, kopi tubruk panas, aroma kayu basah, dan bunyi sendok yang mengadu perlahan, kembali menjadi inti dari kehidupanku. Ada ketenangan baru yang tidak bisa kudefinisikan. Bukan euforia karena berhasil menjatuhkan seseorang. Bukan pula kemenangan. Hanya rasa lega. Lega karena akhirnya rumah ini bebas dari energi manipulatif yang pernah mengisi setiap sudutnya. Seringkali aku berhenti di ruang tamu, menatap lemari kayu jati tua yang pernah menjadi sasaran pencarian Natasha. Lemari itu berdiri angkuh, seolah tahu bahwa seseorang pernah mencoba menodainya dengan niat buruk. Aku menyentuh permukaannya perlahan, merasakan tekstur kayu yang halus dan dingin. Aku mengingat cara Natasha membuka lacinya dengan lembut pura-pura peduli. Ingatan itu kini tidak lagi membuatku marah. Tidak ada lagi amarah yang tersisa. Yang ada hanya pengakuan bahwa ia hanyalah seseorang yang jatuh karena dirinya sendiri. Pelajaran paling tua dalam dunia fraud selalu terbukti benar. Pelaku kejahatan selalu meninggalkan jejak. Bahkan ketika mereka merasa paling aman sekalipun. Ardian mulai perlahan membiasakan hidup barunya. Tanpa Natasha. Tanpa bayangan istri yang dicarinya di setiap sudut rumah. Sesekali ia terlihat hampa, tetapi ia berusaha keras menutupi kekosongan itu. Ia mulai menata kamar lamanya kembali meskipun ia tidak tinggal di sini. Mungkin itu caranya memulihkan diri, menyentuh hal-hal lama yang tidak pernah mengkhianatinya. Aku tidak pernah mengungkit pernikahannya. Tidak pernah menyinggung perceraian yang sedang diproses. Tidak pernah bertanya apakah ia menyesal. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak pernah menghasilkan apa-apa. Biarlah ia membangun kembali dirinya dengan caranya sendiri. Aku hanya memberikan ruang. Satu-satunya hadiah yang bisa diberikan seorang ibu kepada anaknya yang terluka adalah ruang untuk pulih. Malam-malamku dipenuhi keheningan yang hampir estetis. Jam dinding antik memukul setiap jam dengan dentingan berat, seolah mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan dan bahwa setiap detik adalah bukti bahwa aku bertahan. Lampu kristal di tengah ruang keluarga memantulkan kilau halus, seperti serpihan ingatan yang tersisa dari masa ketika keluarga kami masih lengkap. Suamiku, Bapak Soeharto, selalu mengatakan bahwa rumah yang kokoh adalah rumah yang tidak berubah bentuk meskipun diterpa badai. Kini, setelah badai Natasha lewat, aku menyadari bahwa rumah kami memang kokoh. Bahkan lebih kokoh daripada dugaanku. Ketika malam turun, angin Dago berhembus dari arah utara, membawa wangi pohon cemara dan lembab tanah. Aku duduk di beranda, memandang lampu-lampu kecil yang bertebaran di kejauhan seperti permata yang tertanam di bukit. Kota Bandung terlihat tenang dari sini. Tenang dengan cara yang membuatku memahami alasan mengapa aku memilih tinggal di rumah ini meskipun aku mampu pindah kemanapun. Aku memikirkan perjalanan ke Seminyak, pertemuan dingin yang kulakukan dengan Natasha di kafe sawah. Pertemuan yang menjadi titik balik segalanya.
Aku masih bisa mengingat bagaimana ia mencoba menyembunyikan syoknya ketika kubuka bukti-bukti itu. Wajahnya memucat saat melihat rekaman CCTV Davin masuk ke toko perhiasan sambil membawa kartu replika yang ia curi. Atau ketika foto-foto dirinya bersama Davin di Bali muncul satu persatu di layar ponselku. Setiap detail itu seperti paku kecil yang membuatnya perlahan runtuh. Dan aku menyaksikan semua itu tanpa perlu menaikkan suara. Tanpa perlu memaki. Tanpa perlu meledak dalam emosi. Aku hanya menyodorkan kebenaran sampai ia tersedak sendiri oleh kebohongannya. Kini, setelah semuanya lewat, aku sering memikirkan keputusan yang kuambil saat itu. Memberikan Natasha ultimatum 3 hari sebelum kulibatkan hukum. Ultimatum yang tidak pernah ia jalankan dengan bijak, karena kesombongan menghalangi kemampuannya berpikir jernih. Orang serakah tidak pernah percaya mereka akan jatuh. Dan ketika mereka jatuh, mereka selalu jatuh jauh. Satu persatu, hari demi hari, aku kembali ke kehidupan lamaku, ke rutinitas yang selalu kubangun dengan ketelitian seorang analis fraud. Aku kembali membaca buku-buku psikologi kriminal, seperti kebiasaanku saat masih bekerja. Aku kembali menandai halaman-halaman yang menurutku menarik. Kebiasaan ini tidak akan pernah hilang, karena instingku selalu ingin memahami motif manusia. Kadang-kadang aku tersenyum ketika membaca bagian tertentu. Cara kerja pikiran kriminal tidak pernah berubah. Mereka selalu merasa paling pintar. Selalu yakin tidak akan ketahuan. Selalu meremehkan target mereka. Mereka lupa bahwa musuh paling berbahaya adalah musuh yang tidak perlu berbicara keras-keras. Aku adalah jenis musuh itu. Pada suatu malam, ketika aku berdiri di dekat jendela besar menghadap halaman, aku merasakan sesuatu yang jarang kurasakan, kebebasan. Bukan karena Natasha dijebloskan ke penjara. Bukan karena aku memenangkan pertarungan kecil ini. Tetapi karena aku berhasil menjaga warisan keluargaku dari seseorang yang bahkan tidak pantas menyentuhnya. Warisan bukan hanya bangunan atau harta. Warisan adalah integritas, nilai, nama keluarga. Dan tidak akan kubiarkan siapapun menodainya. Saat aku menutup tirai, aku melihat pantulan wajahku sendiri di kaca. Usia telah menambahkan garis-garis halus di sekeliling mata, tetapi mataku tetap waspada. Tetap tajam. Tetap penuh perhitungan. Seorang mantan senior fraud investigator tidak pernah benar-benar pensiun dari nalurinya. Ini bukan kemenangan terakhir dalam hidupku. Tapi ini adalah salah satu yang paling sunyi dan paling bermakna. Dan ketika aku berjalan ke kamar, melewati lorong panjang dengan lampu dinding yang temaram, aku sadar bahwa aku telah menulis ulang takdir keluargaku tanpa perlu menumpahkan setetes pun air mata atau satu kata kasar. Aku hanya perlu tenang. Aku hanya perlu cerdas. Aku hanya perlu menjadi diriku, Bu Ratna, perempuan yang selalu selangkah lebih maju. Beberapa hari setelah itu, aku mulai menata ulang beberapa ruangan di rumah Dago atas. Bukan untuk mengubah identitas rumah, melainkan untuk membersihkannya dari sisa energi yang pernah ditinggalkan Natasha. Aku memindahkan vas kristal peninggalan ibuku ke meja pojok, mengganti kain taplak tua yang mulai menguning, dan menyapu debu di bawah lemari-lemari besar yang sudah lama tidak disentuh. Setiap sudut rumah terasa seperti sedang mengeluarkan napas panjang setelah sekian lama menahan tekanan yang tidak terlihat. Saat menyeka bingkai foto suamiku, aku memperhatikan wajah Bapak Soeharto yang terekam dalam senyuman lembut. Ada ketegasan di garis rahangnya, ada kehangatan di sorot matanya. Ia adalah laki-laki yang memahami kedisiplinan. Seorang bankir dengan integritas baja. Aku percaya ia akan bangga melihat bagaimana aku menuntaskan masalah ini. Ia pasti akan mengatakan bahwa aku telah menjalankan peranku dengan tepat, bukan dengan amarah, tetapi dengan kecerdasan dan keteguhan. Ketika aku menata kembali meja kerjaku, aku menemukan map hijau tua yang pernah kugunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti tindakan Natasha. Di dalamnya ada salinan screenshot transaksi, foto-foto barang mewah yang ia beli, dan data dari Pak Galih. Aku menyentuhnya sebentar, kemudian menutup map itu perlahan. Tidak ada lagi alasan untuk membukanya. Masa itu sudah berakhir. Tetapi aku juga tidak akan membuangnya. Pengalaman mengajariku bahwa bukti tidak selalu berguna sekarang. Kadang ia berguna bertahun-tahun kemudian ketika seseorang mencoba berbohong lagi. Aku menaruh map itu di rak paling atas, tempat aku menyimpan semua catatan kasus penting sepanjang karierku dulu. Map-map itu bukan kenangan, melainkan catatan pembelajaran tentang sifat manusia.
Dunia perbankan mengajarkan bahwa manusia bisa berubah, tetapi sifat dasar manusia jarang berubah. Dan sifat dasar Natasha adalah keserakahan, dibungkus dengan topeng kepolosan dan kasih sayang pura-pura. Setiap kali mengingat masa ketika ia sering datang ke rumah, membawa buah, atau makanan kecil, aku selalu tersenyum. Ia terlalu berusaha menjadi menantu ideal. Terlalu sering memuji. Terlalu ingin terlihat berguna. Tidak ada yang natural. Tidak ada yang tulus. Semua itu adalah catatan pertama yang kutulis secara mental sejak awal. Sebagian besar orang tertipu oleh keramahan palsu. Aku tidak. Aku dilatih untuk membaca bahasa tubuh orang-orang yang mencoba menyembunyikan sesuatu. Pencuri tidak selalu terlihat mencurigakan. Terkadang mereka adalah orang yang paling manis di dalam ruangan. Dalam perjalanan kembali ke rutinitas, aku lebih sering duduk di perpustakaan kecilku. Ruangan itu dipenuhi buku-buku lama tentang ekonomi, investigasi, psikologi kriminal, dan sejarah bank. Bau kertas tua bercampur dengan aroma kayu jati menciptakan suasana tenang yang tidak pernah gagal menenangkan pikiranku. Cahaya matahari sering masuk dari jendela kecil di sisi kiri, membentuk garis indah di antara debu halus yang berterbangan. Kadang aku membaca ulang laporan-laporan investigasi yang pernah kususun puluhan tahun lalu. Setiap halaman mengingatkanku bahwa hidup tidak pernah lepas dari intrik dan tipu daya. Kejahatan selalu punya pola pikir yang sama, hanya pelakunya yang berbeda. Natasha bukan musuh pertamaku. Dan mungkin bukan yang terakhir. Namun ia adalah musuh yang paling dekat. Itu yang membuat kasusnya memiliki bobot berbeda. Pada suatu siang, aku duduk di kursi rotan dekat beranda. Angin dago bertiup pelan, membawa aroma kopi dari dapur. Ardian sedang membersihkan garasi, suara alat perkakas sesekali terdengar dari bawah. Aku memandang langit Bandung yang cerah dengan perasaan damai yang sudah lama tidak kurasakan. Di kejauhan, terdengar suara burung-burung kecil yang kembali ke pohon rindang di halaman belakang. Aku merasakan bahwa rumah ini perlahan memulihkan dirinya sendiri. Rumah memiliki jiwa, dan jiwa rumah kami pernah goyah. Kini, ia kembali kokoh. Tetap ada sesekali telepon dari detektif yang mengurusi kasus Natasha dan Davin. Mereka mengabari perkembangan sidang, pengajuan banding, dan segala hal rutin lainnya. Aku mendengarkan semuanya tanpa ekspresi, meskipun sesekali ada nada kecil lega di dalam diriku. Bukan karena hukuman mereka, tetapi karena proses hukum berjalan dengan cara yang benar. Hidup tidak selalu adil. Tetapi dalam kasus ini, keadilan datang dengan cara yang rapi. Senyap. Pada malam tertentu, aku membuka kembali arsip foto-foto lama keluarga. Ada foto Ardian kecil bermain di halaman belakang. Ada foto aku dan suamiku berdiri di depan rumah saat renovasi besar pertama dilakukan. Ada foto saat kami merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-20, lengkap dengan lilin dan udara Bandung yang lembab. Di antara semua itu, tidak ada foto Natasha. Ia tidak pernah menjadi bagian dari fondasi keluarga kami. Ia hanya menumpang, mengira ia bisa menguasai rumah ini seperti penjahat yang mengincar celah keamanan dalam sebuah sistem bank yang kompleks. Ia lupa bahwa sistem ini dibuat oleh orang yang lebih cerdas daripada dirinya. Aku menutup album itu dan menyimpannya kembali. Ketika aku berjalan menuju beranda pada malam hari, bulan terlihat menggantung besar di atas pepohonan. Cahaya peraknya menimpa teras batu yang terasa dingin di telapak kakiku. Aku membawa secangkir teh panas, duduk perlahan, dan bersandar pada kursi rotan. Angin berhembus dari arah utara, membawa suara dedaunan dan aroma hujan yang mungkin turun beberapa jam lagi. Di saat seperti ini, aku selalu mengingat satu prinsip yang tidak pernah kulupakan. Keheningan adalah senjata yang paling ditakuti oleh mereka yang hidup dari kebohongan. Malam itu, ketika Ardian keluar ke teras untuk menemaniku, ia tidak perlu mengatakan apapun. Ia hanya duduk di sebelahku, menatap langit yang sama. Aku merasakan dalam keheningan kami ada sesuatu yang terjalin kembali. Ikatan keluarga yang pernah dikaburkan oleh manipulasi seseorang kini kembali jelas. Rumah ini tidak lagi terasa sakit. Rumah ini pulih. Dan aku, Bu Ratna, berdiri sebagai penjaganya. Tanpa suara, tanpa amarah, tanpa drama. Hanya dengan ketenangan yang tajam seperti bilah tipis. Musuh datang dan pergi. Tetapi rumah yang dijaga dengan kecerdasan dan keteguhan akan selalu menang pada akhirnya.
Transaksi demi transaksi terus masuk seperti deretan detak jantung di layar monitor. Ritme yang semakin cepat menunjukkan sesuatu yang sangat jelas. Natasha sedang tenggelam dalam euforia pencurian pertamanya. Ia menggunakan kartu itu dengan kebablasan, seolah dunia telah menyediakan panggung untuknya berpesta. Aku membaca laporan-laporan itu dari meja kerjaku, di ruangan yang diterangi lampu meja berwarna kuning temaram. Angin dago menyusup dari celah jendela, meniup tirai rendah yang menjuntai. Suaranya menyerupai bisikan panjang yang menandai bahwa sesuatu sedang bergerak menuju puncaknya. Pada siang hari itu, laporan transaksi menunjukkan pembelian jam tangan seharga hampir 50 juta. Lalu diikuti dengan pembayaran villa di Seminyak, Bali, untuk beberapa hari ke depan. Ada pula pembelian gaun malam dari butik internasional. Semua dilakukan dalam hitungan jam, tanpa jeda. Seolah Natasha sedang berlomba dengan ketakutannya sendiri. Atau mungkin ketakutan itu sudah berubah menjadi keyakinan bahwa ia tak akan tertangkap. Sementara itu, Ardian tidak menyadari apapun. Ia sibuk dengan pekerjaannya, percaya sepenuhnya pada istrinya. Ia tidak mencurigai perjalanan mendadak Natasha, tidak mempertanyakan tas-tas baru yang tiba di rumah mereka, dan tidak menanyakan mengapa istrinya tiba-tiba ingin liburan sendiri ke Bali. Seperti biasa, anakku itu hidup dalam dunia yang terlalu bersih, terlalu polos untuk memahami kegelapan motif seseorang yang ia cintai. Aku tidak menyalahkannya. Ia dibesarkan dengan kasih sayang yang besar, tanpa pernah melihat rumitnya permainan manusia. Ia tumbuh tanpa perlu belajar mencium aroma kebohongan. Dan sebagai ibunya, aku memilih untuk menjadi orang yang mempelajari kegelapan itu untuk menggantikannya. Jadi, aku membiarkan Natasha beraksi. Aku membiarkan dirinya memanjat tali yang ia kira menuju kemewahan, padahal sesungguhnya menuju jerat yang ia buat sendiri. Beberapa jam setelah transaksi besar-besaran itu, sebuah pesan masuk ke ponselku. Pesan itu tidak berisi kata-kata ramah. Tidak berisi permintaan maaf. Isi pesannya justru berupa foto. Natasha mengenakan gaun baru, perhiasan mengilap di lehernya, sambil memamerkan tas mewah yang baru ia beli. Posenya begitu percaya diri, seolah dunia berputar mengelilinginya. Di bawah foto itu, ia menambahkan satu kalimat pendek yang jelas dimaksudkan sebagai penghinaan halus. Kalimat yang tidak perlu dilafalkan untuk terasa pedas. Sebuah ucapan terima kasih sinis yang menyiratkan bahwa ia sedang menertawakanku diam-diam. Aku membaca pesan itu sambil duduk di kursi rotan tua, tepat di samping jendela yang menghadap pepohonan tinggi dago dan kabut tipis yang turun sore hari. Tidak ada amarah yang muncul. Tidak ada rasa terluka. Yang ada hanyalah ketenangan yang sangat dalam. Ketenangan seorang perempuan yang sudah melihat terlalu banyak manusia runtuh karena keserakahannya sendiri. Aku hanya meletakkan ponselku, mengambil tegukan kopi yang mulai dingin, dan tersenyum kecil. Senyum yang muncul bukan karena foto itu lucu, tetapi karena semuanya berjalan sesuai rencana. Kemudian, laporan tambahan datang dari Pak Galih. Ia menghubungkan seluruh transaksi itu dengan sebuah pola. Natasha tidak hanya menghabiskan uang untuk dirinya sendiri. Ada transaksi transfer ke sebuah rekening atas nama Davin Kusuma. Nama yang tidak kukenal. Nama yang tidak pernah disebut dalam keluarga. Nama yang muncul berkali-kali sebagai penerima uang dan pembelian barang di Jakarta. Aku mempelajari datanya dengan teliti. Davin melakukan penarikan tunai dalam jumlah besar, hanya beberapa menit setelah Natasha mengirimkan uang. Polanya jelas. Natasha mencuri, Davin menadah. Mereka bekerja berdua. Aku menekan beberapa tombol pada laptopku untuk mengakses laporan tambahan yang dikirim Galih. Di dalamnya terdapat screenshot percakapan antara Natasha dan Davin. Isi percakapan itu menjelaskan segalanya tanpa perlu kalimat kasar atau pengakuan verbal. Mereka merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada 400 juta rupiah. Mereka ingin mengeruk harta keluarga kami. Dalam percakapan itu, mereka membicarakan rencana untuk mendapatkan akses ke rekening Ardian, kemudian ke asuransi yang dimiliki keluargaku sejak lama, dan bahkan, ironisnya, membahas kemungkinan menjual rumah dago atas jika nantinya Ardian mewarisinya. Mereka membicarakan semua itu seolah rumah ini hanyalah batu tua, seolah warisan keluarga ini hanyalah barang dagangan yang menunggu untuk dilego pada orang pertama yang menawar. Aku membaca semuanya dengan perasaan seperti batu es. Dingin, berat, dan tidak terpengaruh. Tak ada yang mengejutkan. Dalam hidupku sebagai penyidik fraud,
Aku sudah melihat penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang bahkan tidak saling mengenal. Kali ini penipuannya dilakukan oleh seseorang yang duduk bersamaku di meja makan keluarga. Sebuah foto lain tiba dari Galih, gambar CCTV dari sebuah butik di Bandung yang menunjukkan Natasha sedang mencoba-coba pakaian mahal bersama seorang pria berperawakan tinggi, mengenakan kemeja linen biru. Mereka tertawa bersama, dekat, terlalu dekat untuk disebut teman. Itu pasti Davin. Aku menyimpan foto itu dalam folder khusus di laptopku. Folder yang kuberi nama, selesai dalam waktu dekat. Tidak karena aku ingin terburu-buru menyelesaikan ini, tetapi karena aku tahu bahwa akhir dari drama ini sudah berada dalam genggaman. Hari berikutnya, laporan transaksi menunjukkan bahwa Natasha benar-benar berangkat ke Bali. Ia check-in di villa mewah di Seminyak, yang menghadap sawah hijau dan sunset keemasan. Ia bersantai seolah dunia takkan pernah berubah. Dalam hitungan jam setelah check-in, muncul lagi foto-foto liburan yang ia unggah. Pose dengan kaktail, kaki menjejak pasir pantai, gaun putih yang melambai tertiup angin, hingga foto dirinya di kolam yang dipenuhi kelopak bunga. Semuanya seolah mengabarkan bahwa ia sedang berada di puncak dunia. Aku melihat foto-foto itu sambil duduk di ruang tamu rumah Dago. Lampu kristal bergemerincing pelan, seakan ikut menyimak pertunjukan kecil ini. Sekali lagi aku tersenyum. Bukan senyum manis. Lebih seperti senyum penutup babak pertama dalam permainan panjang yang telah kupersiapkan. Aku memutuskan untuk menunggu waktu yang sempurna. Setiap rencana balas dendam membutuhkan panggung. Dan panggung terbaik selalu memiliki latar tenang yang tampak indah sebelum badai datang. Villa di Seminyak itu adalah panggungnya. Aku memesan tiket pesawat sore itu juga. Tidak ada kata. Tidak ada pemberitahuan. Tidak ada ancaman. Hanya tindakan diam-diam seorang perempuan yang tidak pernah terburu-buru menghukum, tetapi juga tidak pernah menunda menegakkan kebenaran. Sebelum tidur malam itu, aku berdiri di teras rumah Dago. Angin dingin menyentuh kulitku. Pepohonan berayun perlahan. Aku menatap gelapnya kota dari ketinggian rumahku dan berpikir, permainan ini bahkan belum dimulai. Aku meninggalkan gedung Sensu saat matahari Bandung mulai condong ke barat, menorehkan cahaya keemasan pada dinding-dinding kota yang seakan memahami bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak dalam hidupku. Udara sore itu dingin, tetapi tidak lebih dingin dari benakku yang sudah mulai menyusun barisan strategi. Dalam hidupku, langkah pertama selalu menjadi ruang pemanasan. Langkah selanjutnya adalah palu godam. Sesampainya di rumah Dago atas, aroma kayu tua dan kopi tubruk dari dapur menyambutku seperti sahabat lama. Rumah itu memang tidak pernah benar-benar sunyi. Ada jejak-jejak masa lalu yang tinggal di setiap sudutnya, terutama jejak Bapak Soeharto. Di kursi rotan tempatnya biasa membaca koran, aku merasakan bayangannya seakan masih mengawasi. Seolah ia tahu aku sedang menghadapi sesuatu yang memerlukan ketenangan sempurna. Aku duduk dan menyalakan lampu kristal tua itu lagi. Cahaya kekuningannya jatuh pada meja jati besar yang kini dipenuhi printout data transaksi 5 hari terakhir. Seseorang mungkin akan pusing melihat rentetan angka, kode merchant, hingga pola pembelian yang tidak beraturan. Namun bagiku, itu seperti aliran cerita yang mudah dibaca. Ada pembelian cepat di butik premium di PVJ, ada booking villa di Seminyak dengan deposit besar, ada pembayaran DP kendaraan, ada pembelian emas batangan di toko yang terkenal sering dipakai untuk pencucian uang. Semua dalam interval waktu yang tidak logis untuk orang normal. Tetapi Natasha bukan orang normal. Ia orang yang serakah. Dan seperti yang selalu kuingatkan pada timku dulu, orang serakah hanyalah rangkaian keputusan bodoh yang menunggu untuk dibuka lapis demi lapis. Aku memeriksa lagi kartu replika yang kupasang sebagai umpan. Nomornya palsu, chipnya mati. Tetapi sistem di belakangnya adalah alat monitoring internal bank yang dihubungkan langsung ke unit forensik data. Setiap gesekan kartu itu adalah sinyal. Setiap transaksi adalah jejak kaki Natasha. Setiap jejak kaki adalah jerat. Dan jerat itu kini semakin menutup. Aku menyesap kopi pelan. Rasanya pahit tetapi menenteramkan. Aku menghabiskan waktu beberapa menit hanya untuk memikirkan satu hal. Apa motif Natasha sesungguhnya? Apakah ini murni pencurian impulsif? Atau ia sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar? Kemudian aku teringat ucapan Pak Galih tentang folder rahasia yang berisi data tambahan. Aku membuka laptop dan mulai mengakses file yang dikirimkannya. Di sana, kutemukan sesuatu yang tidak mengejutkan tetapi tetap membuatku mengangkat alis.
Ada foto-foto Natasha bersama seorang pria muda bernama Davin Kusuma. Foto-foto itu diambil di beberapa tempat, lobi hotel, rooftop lounge di Jakarta Selatan, dan yang paling menarik, sebuah toko emas tempat Natasha melakukan pembelian besar. Wajah Davin tampak santai, seolah ia tahu kamera ada tetapi tidak peduli. Itu ciri orang yang sudah terlalu sering bermain di wilayah abu-abu. Aku menelaah pula isi chat mereka, yang sudah berhasil didapatkan Pak Galih dari backup cloud. Semua tersusun rapi seperti laporan investigasi masa laluku. Pesan-pesan berisi keluhan Natasha tentang Ardian yang disebut tidak berguna, keluhan tentang aku yang disebut terlalu curiga, hingga rencana mereka menguras tabungan Ardian sebelum akhirnya pindah ke luar negeri. Sebagian rencana mereka bahkan menggunakan istilah khas penipu amatir, kuras, jual cepat, cabut sebelum ribut, dan aku tertawa kecil membaca itu. Begitu bodoh, begitu ceroboh, dan begitu mudah dipatahkan. Aku teringat lagi kalimat yang selalu kusebutkan dalam pelatihan internal dulu, orang serakah selalu punya satu kelemahan, yaitu mereka tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Natasha dan Davin adalah definisi sempurnanya. Malam itu, aku tidak menegur Ardian sama sekali. Ia pulang dengan wajah lelah, mungkin karena pekerjaannya sebagai arsitek sedang menumpuk. Ia tidak akan memahami kerumitan masalah ini. Ia tidak akan sanggup membaca pola penipuan selicik ini. Ia terlalu lurus, terlalu baik. Dan Natasha memanfaatkannya. Aku memutuskan bahwa Ardian harus tetap berada di luar pusaran konflik ini. Ia tidak perlu tahu apapun sampai semua selesai. Anakku tidak perlu memikul beban moral yang tidak seharusnya ia tanggung. Ia hanya harus melihat hasil akhirnya ketika Natasha tersungkur. Setelah Ardian tidur, aku kembali ke ruang kerja. Suasana di luar rumah penuh kabut dingin khas Dago. Lampu-lampu villa tetangga terlihat redup dan jauh. Aku membuka catatan kecil yang selalu kusimpan di laci atas. Buku itu berisi strategi, langkah-langkah, dan catatan penting setiap kali menangani kasus besar dulu. Kali ini, nama yang kutulis di halaman baru hanyalah satu, Natasha Wijaya. Aku memetakan semua celahnya. Kelemahannya pada kemewahan, sifat impulsif, ketergantungan pada validasi, hubungan rahasia dengan Davin, serta kecenderungannya untuk memamerkan sesuatu sebelum ia benar-benar memenangkannya. Itu sifat klasik pelaku fraud yang belum matang. Aku merencanakan langkah selanjutnya. Dalam kasus ini, waktu bukan musuhku, melainkan alatku. Aku membiarkan Natasha terus bermain di ruang yang kubuka sendiri. Ia tidak tahu bahwa setiap tindakannya kini terkunci dalam sistem, setiap gerakannya dipantau, dan setiap kebodohan kecilnya mendekatkannya pada kehancuran. Tengah malam, sebuah notifikasi baru masuk. Transaksi baru. Lebih besar. Nominal ratusan juta itu sebagai pembayaran booking villa untuk sebulan penuh di Seminyak. Dalam hati aku menyebutnya luar biasa. Mereka bahkan tidak menunggu. Mereka bahkan tidak mencoba menutupi jejak. Mereka percaya bahwa dunia buta terhadap kebohongan mereka. Aku hanya tersenyum. Kebenaran tidak perlu diteriakan. Cukup disodorkan perlahan sampai mereka tersedak sendiri. Aku mematikan laptop, berjalan ke beranda. Angin dari hutan kecil di belakang rumah membawa suara jangkrik yang ritmis. Aku memejamkan mata dan mengingat Bapak Soeharto yang dulu selalu bicara bahwa rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi benteng. Dan hari ini, benteng itu kembali kugunakan. Bukan untuk mempertahankan harta, tetapi untuk mempertahankan akal sehat keluarga yang hampir direbut menantu sendiri. Besok pagi, aku akan berangkat ke Bali. Bukan untuk liburan. Bukan untuk mengikuti jejak transaksi Natasha. Tetapi untuk membuka pintu perang. Dan aku selalu menang dalam perang seperti ini. Selalu. Aku terbang ke Bali keesokan paginya saat kabut masih menggantung rendah di atas pepohonan Dago. Udara Bandung yang basah dan tajam itu selalu membuatku berpikir jernih. Aku membawa koper kecil berisi pakaian sederhana, laptop, dokumen, dan sebuah map merah yang kuberi label singkat, WJ. Inisial itu menjadi pengingat bahwa semua langkahku tidak lagi sekadar analisis. Ini adalah pembersihan. Bandara Ngurah Rai terasa lebih panas daripada biasanya. Mungkin karena pikiranku yang tajam seperti silet. Aku keluar dari pintu kedatangan tanpa terburu-buru. Pengalaman panjang sebagai senior fraud investigator membuatku tahu satu hal penting. Orang yang terburu-buru selalu kalah. Aku memesan mobil, mengemudi sendiri menuju Seminyak. Jalanan penuh turis,
Aroma garam laut tercampur dengan wangi kopi dari deretan kafe. Namun yang kutuju bukan pantai, bukan hotel, bukan tempat wisata. Yang kutuju adalah satu ruang kecil di sebuah kafe sawah yang terpencil namun populer di kalangan pendatang beruang tebal. Di sanalah Natasha akan datang. Aku tahu karena transaksi deposit villa yang ia lakukan mencantumkan catatan kecil, Meeting Point Cafe Sawah. Catatan itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang ingin bertemu partner bisnis secara santai. Sayangnya, Natasha bukan sedang bertemu partner bisnis. Ia sedang bertemu napas terakhir dari semua rencananya. Aku tiba lebih awal. Kafe itu didominasi bambu dan kayu gelap. Lantainya dingin. Angin sawah datang dari segala arah, membuat helai-helai rambutku bergerak pelan. Aku memilih meja paling ujung, menghadap hamparan hijau luas. Dari sini, aku bisa melihat siapapun yang datang tanpa harus menunjukkan kehadiranku. Ardian mengirim pesan menanyakan keberadaanku, tetapi aku hanya menjawab bahwa aku sedang beristirahat. Ia tidak perlu tahu bahwa ibunya sedang menghadapi badai yang ukurannya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Aku membuka map merah pelan-pelan. Di dalamnya ada bukti transaksi lengkap, foto Natasha dan Davin, rekaman CCTV, cadangan percakapan mereka, dan laporan resmi dari pihak bank yang akan menjadi dasar penindakan. Aku membaca semuanya lagi untuk terakhir kalinya, memastikan tidak ada celah. Aku tersenyum kecil ketika menyadari bahwa Natasha sudah masuk ke perangkap bahkan sebelum perang dimulai. Seorang pelayan meletakkan segelas lemon tea di mejaku. Aku mengangguk kecil sambil tetap memandangi sawah luas itu. Di balik hijaunya, aku merasakan sesuatu yang lama tidak kurasakan, ketenangan yang menyala. Seperti matahari yang tidak tampak namun terasa panasnya. Setengah jam kemudian, dari sudut pandangku, seseorang memasuki kafe. Natasha. Ia mengenakan gaun mahal yang tidak cocok dengan cuaca panas Bali. Wajahnya berbinar, bukan karena bahagia, tetapi karena yakin bahwa ia sedang memenangkan sesuatu. Orang serakah selalu memiliki aura itu, aura keyakinan palsu. Ia duduk tidak jauh dariku, memesan minuman, lalu sibuk dengan ponselnya. Aku menunggu sampai ia menunjukkan layar ponselnya ke arah luar, kebiasaannya ketika mengirim foto atau memamerkan sesuatu. Saat itulah aku berdiri dan melangkah pelan menuju mejanya. Ketika aku tiba, Natasha terdiam seolah disentuh oleh sesuatu yang tidak ia lihat datang. Ekspresinya kaget, tetapi tidak lama. Ia segera memasang senyum manis seperti biasa, senyum yang sudah lama tidak berhasil menipuku. Tanpa dialog, tanpa suara, aku meletakkan map merah ke atas mejanya. Reaksi wajahnya berubah seperti pena yang kehilangan tintanya. Pucat, kosong, dan terhenti. Tangannya gemetar sedikit ketika menyentuh sampul map itu. Ia membuka lembar pertama, lalu kedua, dan ketika sampai pada foto-foto Davin, ia seperti kehilangan udara. Aku duduk di hadapannya dengan tenang. Tidak ada tatapan marah. Tidak ada gestur tinggi. Hanya ada keheningan yang jauh lebih mematikan daripada caci maki. Aku hanya tersenyum. Natasha membaca halaman demi halaman. Setiap bukti adalah belati kecil yang menancap dengan presisi. Saat sampai pada daftar transaksi yang semuanya telah dikonfirmasi sebagai fraud kelas berat, ia menyandarkan tubuhnya, menutup wajah dengan kedua tangannya. Namun aku tahu, itu bukan penyesalan. Itu ketakutan. Penipuan adalah permainan yang selalu tampak indah sampai bukti konkret muncul. Aku tidak mengatakan apapun. Aku hanya menyodorkan secari kertas kecil yang berisi ultimatum. 3 hari untuk mengembalikan semua, mengakui semuanya, menyerahkan diri, atau menghadapi penangkapan penuh. Aku melipat kertas itu di depan wajahnya dan menaruhnya di atas map yang sudah membuatnya nyaris tidak bisa bernapas. Natasha tidak mengucap satu kata pun. Namun aku tahu ia ingin marah. Ingin menyangkal, ingin menyerang balik. Sayangnya, bukti tidak bisa diteriaki. Bukti hanya bisa ditelan. Dan ia tersedak olehnya. Tanpa kata-kata, aku bangkit dari kursi, meninggalkannya dalam diam paling penuh tekanan yang pernah ia rasakan. Aku keluar dari kafe, menatap sawah hijau yang bergoyang pelan. Angin membawa wangi rumput dan tanah basah. Aku merasakan nikmat yang tidak bisa dijelaskan. Nikmat melihat kebenaran menjadi pisau yang dibungkus kelembutan. Esoknya, Natasha tidak menghubungi apapun. Aku tidak terkejut. Orang serakah jarang memilih jalan pengakuan. 2 hari kemudian, laporan masuk.
Natasha dan Davin kabur ke Jakarta, menyewa apartemen mewah sambil mencoba menjual sebagian barang yang ia beli dengan kartu kredit. Mereka pikir bisa menghilang begitu saja. Mereka pikir batas hukum bisa mereka lewati seperti pagar pendek. Tetapi pagar hukum tidak rendah. Mereka hanya tidak cukup cerdas untuk melihat tinggi sebenarnya. Operasi penangkapan dilakukan oleh polisi dan unit cyber yang bekerja sama dengan bank tempatku dulu mengabdi. Mereka digiring keluar dari apartemen dengan tangan diborgol. Sementara puluhan barang mewah berserakan di ruangan itu seperti bukti bodoh dari keserakahan mereka. Aku menyaksikan semuanya dari kejauhan, dari sebuah rekaman CCTV yang dikirim Pak Galih. Natasha tampak hancur. Davin tampak putus asa. Keduanya tampak sama sekali tidak siap menghadapi konsekuensi paling dasar dari perbuatan mereka. Orang serakah selalu pandai mencuri, tetapi tidak pernah pandai bertanggung jawab. Sidang pengadilan berlangsung selama beberapa minggu. Aku datang setiap persidangan dengan pakaian sederhana dan senyum yang sama. Di ruang sidang, Natasha duduk dengan pakaian tahanan, rambut kusut, mata cekung. Tidak ada lagi gaun mahal, tidak ada tas bermerek, tidak ada aura kemenangan palsu. Hakim membacakan putusan, 8 tahun penjara untuk Natasha. 13 tahun untuk Davin. Ruangan bergemuruh kecil, tetapi aku tetap duduk tenang. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada tatapan puas. Yang ada hanya kesunyian pemahaman bahwa keadilan berjalan dengan ritmenya sendiri. Setelah keluar dari sidang, Ardian memelukku erat. Tubuhnya bergetar kecil karena syok, sedih, marah, kecewa. Namun ia tidak mengatakan apapun. Itu yang membuat pelukannya terasa lebih berat. Aku menepuk punggungnya perlahan. Menenangkan seperti dulu ketika ia masih kecil dan menangis karena jatuh dari sepeda. Bedanya, kali ini luka bukan di lututnya, tetapi di hatinya. Sore yang sama, aku kembali ke rumah Dago atas. Matahari Bandung menyentuh pucuk-pucuk cemara seperti lampu sorot panggung yang sedang meredup. Aku duduk di beranda rumah kolonial tua itu, menikmati secangkir teh hangat. Angin Dago menyusup lewat kisi-kisi jendela, membawa aroma tanah basah dan kayu tua. Lampu kristal di ruang tamu memantulkan cahaya lembut seperti napas masa lalu. Ardian duduk di sampingku. Tanpa suara, ia menyenderkan kepala di bahuku seperti dulu ketika ia masih merasa dunia terlalu besar. Lalu ia berkata bahwa aku adalah pahlawan hidupnya. Aku tersenyum pelan. Aku tidak perlu menjadi pahlawan. Aku hanya perlu menjadi Ratna Soeharto, perempuan yang tidak pernah mundur ketika kebenaran diinjak-injak. Malam turun perlahan. Rumah itu kembali sunyi. Tidak ada lagi jejak manipulasi. Tidak ada lagi langkah orang yang mengincar harta. Tidak ada lagi sandiwara. Hanya ada kedamaian. Aku menyesap teh. Rasanya sederhana. Jujur. Rumah ini akhirnya kembali bernapas. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, begitu pula diriku.